لولا أن هدانا الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di forum intelektual Tihamah yang alhamdulillah setiap 1 bulan sekali kita mengadakan forum intelektual ini, dan ini berarti pertemuan kelima atau pertemuan keempat yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Zaid MH. Selamat malam Pak Zaid, Selamat Direktur malam, Bapak. Strada Persada Akademia. Alhamdulillah ini pada malam hari ini sangat luar biasa sekali pemateri kita, yang memang biasanya kita mengadakan forum intelektual ini pematerinya internal, dan pada kesempatan malam hari ini pemateri dari eksternal yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan baru bagi kita semua. Yang mana di malam hari ini kita akan membahas terkait penguatan kompetensi riset dan publikasi ilmiah internasional bereputasi, strategi penyusunan artikel berkualitas untuk publikasi pada jurnal terindeks Scopus. Nah, maka dari itu ini untuk teman-teman dosen yang telah hadir ini sangat perlu diperhatikan sekali materi pada malam hari ini, karena pasti berkaitan dengan penyusunan artikel, publikasi ilmiah, yang mana itu adalah menjadi salah satu syarat atau indikator pengisian beban kinerja dosen, yang mana kedepannya mau tidak mau kita akan dibebani dan diberikan sebuah tanggung jawab atau sebuah keharusan kita membuat sebuah karya ilmiah yang nanti wajib dipublikasikan. Ya, misalkan di asisten ahli minimal OJS, naik ke lektor minimal Sinta berapa, terus naik dan sebagainya, itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang dosen, yang mana pada intinya itu adalah menjadi sebuah salah satu tridharma perguruan tinggi ya, yang salah satunya itu penelitian. Dan langsung saja kepada pemateri Bapak Zaid SMMH, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Muhammad Hidayatullah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, ya, kemudian juga para ustadz, para alim ulama, para kiai, ya, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Zaid ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Pak Ahmad Farid Anwar ya untuk mengisi materi berkaitan dengan publikasi ilmiah. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, jadi ini khusus dosen-dosen saja ya, tidak ada mahasiswa ya. Tinggi. Oke, baik, nanti biar kami sesuaikan. Jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, saya mungkin tidak akan banyak membahas panjang lebar gitu ya, karena memang ketika Mas Farid bilang kepada saya difokuskan saja Mas Baid untuk berkaitan dengan uh, standar Scopusnya saja langsung gitu ya. Jadi sebagaimana temanya adalah bagaimana kita hari ini akan membahas tentang strategi penyusunan artikel berkualitas untuk publikasi pada jurnal terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang apa sih itu Scopus. Karena yang unik Bapak Ibu, itu masih ada yang ketukar. Ya, ada yang ketukar antara Scopus dengan Copernicus. Nah, pasti Bapak Ibu udah nggak asing ya, karena sini semuanya adalah dosen.
sudah tidak asing tentunya. Jadi ada yang ketukar antara Scopus dan Copernicus. Dulu pernah ada yang datang ke Republikasi Indonesia waktu saya mengadakan webinar. Ada yang ngechat ke saya, Pak Zaid, ini gimana ya? Saya tuh sudah minta tolong ke salah satu orang, mungkin joki jurnal gitu ya. Janjinya akan diterbitkan ke jurnal internasional. Tapi setelah saya cek, ternyata itu bukan jurnal Scopus, Mas Zaid, katanya. Loh, emang jurnal apa, Bu? Jurnal Copernicus, kata dia. Ya, saya pikir jokinya nggak salah. Ya, jadi uh, ibunya yang kurang teredukasi berkaitan dengan apa itu jurnal internasional. Karena di Indonesia Bapak Ibu sebelum ada aturan yang baru dari Dikti ya, jurnal internasional itu kan dibagi menjadi dua gitu. Ada yang internasional, ada yang internasional bereputasi. Ya, ada yang Scopus, ada yang Copernicus. Nah, ini berbeda ya Bapak Ibu. Nah, jurnal Scopus itu adalah pada hakikatnya hanya semua indexing Bapak Ibu. Ya, jadi hanya pangkalan data, citasi dan abstrak literatur ilmiah. Didirikan pada tahun 2014 oleh sebuah perusahaan penerbit ya yang bernama Elsevier. Nah, Elsevier ini adalah salah satu perusahaan penerbitan yang menjadi motivasi saya membuat Strata Persada Academia gitu ya. Ya, diterbitkan oleh Scopus oleh Elsevier. Pada awalnya ya Scopus ini sebenarnya hanya cuma sekedar untuk basis data saja. Tapi lama kelamaan ya basis datanya ini itu memiliki standar tertentu. Yang dulunya hanya untuk menyimpan basis data dari jurnal-jurnal Elsevier, ya kemudian karena emang ini terkenal dengan jurnal yang sangat berkualitas ya, para editornya berkualitas, reviewer berkualitas, kemudian disarankan oleh banyak-banyak para ahli dan akademisi, akhirnya Scopus ini menyebarlah ke seluruh dunia dan akhirnya ditetapkan menjadi standar. Standar apa itu? Standar internasional. Kalau di Indonesia disebutnya standar internasional bereputasi. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu, jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel yang sudah dimuat di indeksasi Scopus itu jumlahnya sudah jutaan. Baik itu dari jurnal ilmiah, baik dari buku maupun juga proceeding conference, ya, proceeding konferensi, dan itu dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, karena ini sudah mengglobal, akhirnya Scopus juga masuk ke dalam negara kita, Bapak Ibu ya, ke Indonesia. Yang dimana sekarang Indonesia, para akademisinya dituntut untuk banyak menulis di jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus. Terutama ya bagi akademisi ataupun dosen-dosen yang ingin menaik jabatan fungsionalnya gitu ya, terutama dari lektor kepala atau dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ingin ke guru besar yaitu profesor. Nah, cuma sayangnya Bapak Ibu, sekarang ini adalah jurnal ya ataupun penerbitan ilmiah di bidang jurnal itu adalah salah satu penerbitan yang paling sulit untuk ditembus. Apalagi ke Scopus. Ini kita buka-bukaan saja Bapak Ibu. Saya ini sebagai penerbit gitu ya. Saya sudah memiliki penerbitan buku, saya penerbitan jurnal, dan alhamdulillah jurnalnya juga sampai saat ini sudah Sinta gitu ya. Saya tuh menyadari bahwa untuk menerbitkan buku tuh mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup hanya menulis saja sebanyak minimal 50 halaman aja. Udah kirim ke saya bisa terbitkan menjadi buku. Mungkin tidak perlu ada banyak proses revisi dan segala macamnya. Dan saya tidak bisa mengkritik buku Bapak Ibu. Kenapa? Kalau jurnal boleh saya kritik Bapak Ibu, tapi kalau buku tidak bisa. Siapa tahu dalam buku itu ada pandangan pribadi ya yang itu jadi haknya dia. Dia punya pandangan, dia tulis di dalam buku. Kalau menurut saya salah, saya nggak berhak untuk apa yang Bapak tulis di buku itu Bapak salah, jadi nggak bisa diterbitkan. Atau sesat, yang ada di buku Bapak itu sesat semuanya, nggak bisa diterbitkan. Nggak bisa di buku seperti itu. Ya, di buku semenyimpang apapun pemikiran Bapak Ibu, selama itu original pemikiran Bapak Ibu, ya sudah bisa diterbitkan menjadi buku. Bahkan hayalan juga boleh. Bahkan juga karangan yang tidak ilmiah juga boleh menjadi buku, seperti novel misalkan. Ya, itu kan cuma sekedar hasil pikiran-pikiran tanpa pembuktian ilmiah gitu. Itu bisa saja jadi buku. Nah, tapi kalau jurnal nggak bisa Bapak Ibu. Apa yang ada di otak tuh nggak bisa tiba-tiba dituangkan dalam tulisan, kemudian tiba-tiba diterbitkan, itu tidak bisa. Ada proses peer review di dalam jurnal itu. Kalau menurut reviewer dikatakan bahwa jurnal ini tidak sesuai dengan standar ilmiah, metodologinya nggak jelas, dan segala macamnya, maka bisa ditolak. Tidak bisa diterbitkan.
Ya, jadi saya itu selalu katakan bahwa jurnal itu adalah strata tertinggi ya dalam publikasi ilmiah. Berbeda dengan publikasi lainnya. Proceeding itu meskipun dia bentuknya seperti jurnal Bapak Ibu, tapi proceeding itu hampir bisa 90 sampai 100% itu pasti diterbitkan. Meskipun nanti bentuk penerbitannya beda, ada yang diterbitkan di jurnal proceeding ber-ISBN, bukan ISSN ya, tapi ISBN. Ada juga nanti yang bisa disebar ke berbagai macam jurnal. Ya, ada yang nanti di jurnal Sinta, entah itu di jurnal Scopus, itu bisa saja gitu. Tergantung kualitas artikelnya. Ya, tapi kalau yang namanya jurnal dari awal kita sudah bertaruh di situ. Apakah hasil pemikiran kita, apakah penelitian kita itu benar-benar bisa diterima secara ilmiah. Nah, salah satu yang tertingginya, yang menjadi standar tertingginya itu adalah Scopus. Ya. Lalu, kok nggak bisa geser? Nah, oke. Okay. Loh, sebentar Bapak Ibu. Nah, mengapa sih Scopus Bapak Ibu? Mengapa Scopus gitu ya? Padahal kalau kita berbicara indexing Bapak Ibu, indexing itu kan ada dua. Ada internasional bereputasi. Yang internasional itu contoh indexingnya adalah seperti DOAJ, Copernicus, EBSCO, dan Dimension. Cuman sepertinya di peraturan dikti terbaru itu sudah tidak lagi menyebutkan Copernicus sebagai persyaratan ya. Tapi saya belum baca secara full apakah masih disebutkan apa tidak. Tapi sejauh pemahaman saya ketika saya membaca itu tidak disebutkan nama Copernicus, tidak disebutkan nama EBSCO, tidak disebutkan namanya dalam DOAJ. Kalau dulu Copernicus itu disetarakan dengan Sinta 3 dulu itu. Ya, tapi kalau sekarang sudah tidak disebutkan lagi. Nah, dimension ini menjadi tolak ukur persyaratan wajib kita untuk mendapatkan akreditasi Sinta. Ya, jadi kalau jurnal kita tidak terindeks oleh Dimension, maka itu otomatis tidak bisa mengajukan ke Sinta. Ya, jadi Dimension ini masih bisa dipertimbangkan. Sedangkan yang internasional lainnya itu sudah hampir tidak dipertimbangkan. Nah, kemudian di jurnal internasional itu Bapak Ibu, ada yang stratanya paling tinggi, yang dinamakan dengan jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi jangan sampai salah. Ada jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi secara global, secara dunia itu yang diakui hanya dua, yaitu Scopus dan juga Web of Science. Scopus dan Web of Science. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu, di keduanya ini ada perbedaan. Ya, cuman nanti kita fokuskan kepada Scopus. Nanti ada pilihannya kenapa Scopus, kenapa tidak Web of Science. Pertama Bapak Ibu, perbedaan yang mencolok itu adalah dari sisi penerbitnya. Ya, kalau Scopus itu dimiliki oleh penerbit Elsevier, sedangkan Web of Science itu dimiliki oleh penerbit Clarified, gitu ya. Nah, kemudian perbedaan kedua, nah ini yang menjadi kenapa di Indonesia ini selalu ramai Scopus ya, karena Indonesia ini adalah Scopus oriented Bapak Ibu. Apapun ininya udah Scopus apa belum, punya Scopus ID apa enggak, kan selalu tanya begitu ya. Dan kalau misalkan ada mahasiswa atau dosen yang terbit artikelnya di Scopus, itu yang dibahas bukan seberapa bagus kualitas artikel saya, seberapa bagus isi artikelnya itu, tapi enggak langsung dibilang, alhamdulillah artikel saya tembus Scopus. Jadi Scopusnya itu yang selalu ditinggikan, bukan kualitas artikelnya, ya. Padahal kalau kualitas artikelnya bagus, Bapak Ibu mau diterbitkan di mana aja dia bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, itu juga bagus sebenarnya. Tapi entah kenapa di Indonesia ini sudah menjadi Scopus oriented, apa-apa dikit Scopus, dikit Scopus. Bapak Ibu yang mau lanjut S3 atau sedang lanjut S3 atau mungkin yang kemarin di S2 pasti sudah tidak asing ya. Untuk syarat lulus harus Scopus. Ya di kampus saya dulu ya di UMY itu wajib Scopus. Kalau mau lulus tanpa tesis ya Scopus. Di disertasi wajib. Kalau nggak punya artikel yang terbit di Scopus, terbit di jurnal terindeks Scopus, maka dia tidak bisa ikut ujian disertasi. Tidak bisa. Bayangin gitu ya. Jadi memang Indonesia ini udah Scopus oriented gitu. Jadi mau nggak mau ya Bapak Ibu ngincernya Scopus aja udah. Itu kalau masyarakat awam ditanya, alhamdulillah artikel saya terbit di jurnal terindeks Web of Science. Orang bilang Web of Science apaan gitu ya. Tidak begitu dikenal gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu, padahal secara kualitas jurnal-jurnal di Web of Science itu justru kualitasnya jauh lebih tinggi daripada Scopus. Web of Science itu dalam menetapkan apakah jurnal ini terindeks oleh Web of Science atau tidak, itu jauh lebih ketat Bapak Ibu ketimbang Scopus.
Bahkan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus pun belum tentu bisa lolos di Web of Science. Jurnal-jurnal yang bahkan sudah terindeks di Scopus pun bisa jadi discontinue di Web of Science. Nah, itu makanya sebenarnya kalau mau bangga-banggaannya adalah jurnal kamu terbit di Web of Science apa enggak. Ya bukan Scopus apa enggak, tapi ya itulah Indonesia ini memang udah Scopus oriented. Ya di mana juga Scopus ini selalu bahkan sudah masuk ke dalam peraturan khususnya peraturan dikti gitu ya. Ya, untuk khususnya untuk kenaikan jabatan fungsional, untuk akreditasi institusi, ya bahkan untuk penelitian kinerja dosen. Ya, jadi memang Scopus itu sudah dalam tanda kutip didewakan lah, sudah didewakan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, alasannya kenapa memilih Scopus itu adalah karena Scopus itu lebih banyak jurnalnya. Ya, kalau kita lihat pangkalan datanya saja, Bapak Ibu, pangkalan data di Scopus sejauh ini jurnalnya itu ada sekitar 25.000 yang sudah terindeks. Ya kurang lebih lah, mungkin nanti ada yang discontinue, ada yang jurnal baru yang terindeks gitu, tapi kurang lebih sekitar 25.000. Ini berbeda jauh berbanding terbalik dengan Web of Science. Jurnal-jurnal terindeks di Web of Science itu hanya sekitar 20.000 sampai 21 ribuan saja. Tidak begitu banyak. Sehingga Bapak Ibu, karena Scopus itu jauh lebih banyak jurnal yang terindeks di situ, maka lebih besar juga kemungkinannya untuk diterima di jurnal tersebut. Misalkan Bapak Ibu ada artikelnya yang ditolak di satu jurnal yang terindeks Scopus, maka bisa submit ke jurnal lainnya yang terindeks Scopus lainnya gitu. Dan itu sangat banyak. Di Indonesia saja sudah banyak Bapak Ibu jurnal terindeks Scopus, ya. Tapi yang terindeks Web of Science itu bisa dihitung oleh jari. Nggak seobservasi saya itu tidak lebih dari 10 ya. Salah satunya yang saya bahkan submit sendiri, saya terbitkan sendiri itu di Jurnal Indonesia Law Review ya, jurnal hukum milik Universitas Indonesia. Itu sudah terindeks Web of Science gitu. Itu tidak banyak Bapak Ibu ya, tapi Scopus itu banyak sekali. Bapak Ibu buka ke apa namanya, ke Sinta, pilih search, pilih Sinta 1. Nah, itu yang Sinta 1 tuh semuanya sudah pasti terindeks Scopus semua. Ya, jadi karena lebih banyak, maka kesempatannya pun juga jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, jurnal Scopus itu jauh lebih mudah ditembus ketimbang jurnal Web of Science. Kenapa ya? Tadi dalam penilaian Scopus sendiri ya kriterianya tidak seketat Web of Science. Ya, makanya tidak heran nanti lebih banyak jurnal-jurnal yang discontinue itu justru di Scopus bukan di Web of Science. Gitu. Ya, Scopus tuh banyak yang discontinue. Kenapa? Karena seleksi awalnya tidak begitu ketat dalam tanda kutip ya. Setidak begitunya setidak begitu ketatnya Scopus tetap tidak ketatnya Scopus tetap saja ketat sekali karena di standar internasional. Tapi kalau dibandingin oleh Web of Science ya, Scopus jauh lebih mudah. Nah, karena seleksinya jauh lebih mudah, maka biasanya penerimaan artikelnya pun juga tidak seketat seperti jurnal-jurnal di Web of Science. Jadi jauh lebih mudah lah ketimbang ke Web of Science. Jadi ini sebenarnya cocok buat Bapak Ibu yang belum pernah menulis gitu ya. Atau yang baru menulis tapi saya pengen ke jurnal internasional bereputasi. Ya bisa masuk ke Scopus dulu, cari jurnal-jurnal yang Scopus. Nah, Scopus itu kan biasa ada kuartilnya Bapak Ibu ya. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ya memahami kuartil itu sama seperti Sinta lah begitu. Semakin kecil rankingnya semakin tinggi ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu ya. Makanya kenapa sekarang Sinta itu akhirnya nanti Sinta 5 dan Sinta 6 ya itu sudah terakhir kemarin itu. Nanti ke depan sudah tidak ada lagi gitu ya. Ya itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tuh mencoba dulu ke Scopus yang tanpa ada kuartilnya. Nanti setelah bisa lolos di situ coba ke Scopus yang ada kuartil 4-nya, yang di Q4. Kalau sudah bisa di Q3, kalau sudah bisa di Q2, kalau sudah bisa baru ke Q1. Ya, kemudian Bapak Ibu yang terakhir, ini juga salah satu pertimbangan kenapa saya itu lebih memfavoritkan Scopus. Karena di Scopus tuh Bapak Ibu, jurnal-jurnal di bidang ilmu sosial dan humanioranya jauh lebih banyak daripada Web of Science. Web of Science itu ya banyak juga, tapi tidak sebanyak Scopus. Tapi yang mereka tekankan tuh sebenarnya di ilmu-ilmu pasti gitu ya. Ilmu-ilmu seperti kedokteran gitu, ilmu-ilmu matematika, ya teknologi dan segala macamnya gitu. Nah, kalau di Scopus seperti kita ya Bapak Ibu ya di Institut Agama Islam ini kan mayoritasnya kan ilmu-ilmu sosial dan humaniora gitu ya. Ya, ini justru menjadi ladang besar bagi kita ya untuk bisa masuk dan tembus di jurnal-jurnal Scopus gitu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara Scopus, itu kan Scopus kan hanya kita berbicara indexingnya, tapi bagaimana kita bisa tembus ke apa namanya ke jurnal yang telah terindeks Scopus. Maka Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki pengetahuan atau kemampuan terkait standar dan kriteria publikasi ilmiah di jurnal Scopus. Nah, dari pengalaman saya pribadi, untuk bisa memahaminya secara cepat, Bapak Ibu ya, standar dan kriteria publikasi ilmiah yang standar Scopusnya itu ada setidaknya tidak lepas dari tiga hal ini. Yang pertama ada standar etis, yang kedua ada standar substantif, yang ketiga ada standar teknis. Tiga-tiganya harus dipenuhi. Kalau ada satu yang tidak dipenuhi, itu kemungkinan besar akan ditolak. Kalaupun nanti bisa diterima, ada kemungkinan di kemudian hari itu bisa ditarik kembali, ya bisa di reject atau bisa ditarik kembali, ya retracted namanya. Nah, makanya itu Bapak Ibu penting, apalagi di Q1 Bapak Ibu. Di Q1 itu rawan sekali untuk artikel sudah diterbitkan di jurnal Scopus tiba-tiba ditarik kembali sehingga tidak dianggap publikasi itu. Kenapa? Karena biasanya itu ada pelanggaran di standar nomor satu atau kriteria nomor satu, yaitu standar standar etis. Nah, standar etis ini meliputi apa saja Bapak Ibu? Ada banyak ya, ada banyak. Terutama yang paling penting itu adalah pertama, artikel yang kita buat itu harus asli Bapak Ibu. Asli karangan kita, bukan karangan orang lain. Termasuk juga ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, ini juga seringkali bertentangan atau sering bergesekan dengan standar etis, itu adalah skripsi mahasiswa dijadikan jurnal oleh dosennya, tapi nama mahasiswanya jadikan penulis kedua atau ketiga. Ini secara etis itu sudah melanggar Bapak Ibu. Nah, jadi kalau memang mau pakai 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 jurnal mahasiswa, izin saja dan minta tolong ke mahasiswa itu tetap mahasiswa selalu penulis pertama karena dia adalah penulis penulis utamanya. Ya kalau kita mau menjadi penulis utama ya kita harus nulis sendiri, jangan pakai karya orang lain. Ya, dulu waktu saya apa namanya mengikuti perkumpulan editor-editor, itu ada salah satu editor di Sinta 2 itu yang menggap itu, ngegap apa ngegap ada penulis ya yang dia itu penulis pertama tapi sebenarnya itu jurnal mahasiswanya, bukan jurnal dosennya. Dan bagi kita mudah Bapak Ibu. Bagi editor itu mudah. Salah satu caranya mau saya bongkar adalah tinggal saya kopas saja judulnya, saya cari di Google. Kalau itu sudah ada pernah terbit ya di e-prints, biasanya di e-prints salah satu institusi, itu berarti sudah terbit itu sebagai skripsi. Kita lihat siapa penulis di skripsi tersebut atau di tesis tersebut. Kalau ternyata penulisnya A, kemudian tiba-tiba ketika masuk ke jurnal penulis pertamanya jadi B, nah ini ada standar etik yang tidak memenuhi kriteria. Itu bisa langsung ditolak Bapak Ibu. Bisa langsung ditolak gitu ya. Jadi memang harus asli karya kita, bukan karya orang lain. Atau boleh karya bersama, tapi harus dibagikan apa namanya kontribusi ilmiahnya. Penulis pertama kontribusinya berapa persen dan apa saja kontribusinya. Penulis kedua kontribusinya berapa persen dan apa saja kontribusinya. Begitupun seterusnya. Gitu ya. Penulis pertama atau koresponden author itu adalah yang paling besar apa namanya kontribusinya. Bukan cuma sekedar yang bayar gitu. Oke, ini jurnal apa tesis kamu, skripsi kamu jadiin jurnal ya, nanti di Scopus nanti saya yang bayar. Nah, itu nggak bisa begitu. Ya, jadi kemudian harus ada transparansi data, Bapak Ibu. Datanya itu tidak boleh apa namanya diumpet-umpetin gitu. Ya, ada transparansi data. Contohnya, misalkan di pendahuluan dikatakan bahwa kasus apa namanya korupsi di Indonesia itu banyak. Ya mana datanya? Jangan diumpetin dong banyaknya itu berapa gitu. Sebutkan saja. Gitu. Jadi jangan ada keraguan, jangan ada data yang tidak transparan. Termasuk juga nanti data-data hasil penelitiannya. Ya, misalkan pakai metodologi penelitiannya kuantitatif gitu ya. Itu harus dipaparkan semua. Transparansi data itu harus dipaparkan semua kecuali yang dibolehkan untuk disembunyikan atas dasar hak asasi, atas dasar privasi, itu boleh. Selama tidak ada hak asasi ataupun privasi, maka tidak boleh ditutup-tutupi. Contoh, privasi berkaitan dengan nama, nomor HP, itu boleh ditutupin. Tapi kalau selain itu nggak boleh ditutupin. Ya, jadi selain itu tidak boleh ditutupin. Harus transparan. Ya, kemudian juga Bapak Ibu harus bebas secara etik, ya, itu harus bebas dari praktik kecurangan akademik. Ya, memanipulasi data, yang ngarang-ngarang, ini ada yang mengatakan A, padahal A nggak pernah mengatakan demikian gitu.
Nah, itu kecurangan akademik gitu ya. Dan juga seperti plagiarisme. Ya, plagiarisme itu tidak boleh. Atau pengiriman ganda. Pengiriman ganda itu adalah Bapak Ibu baru submit di jurnal A, kemudian tiba-tiba submit lagi di jurnal B di waktu yang bersamaan. Nah, itu sebenarnya secara etik tidak boleh, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada standar substantif. Standar substantif ini yang menilai kualitas artikelnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa memastikan, oke, saya mau melakukan penelitian, saya harus etika penelitian harus saya jaga, ya penelitian ini hasil murni karangan saya terjun langsung ke lapangan, saya baca langsung semua jurnalnya, saya tulis sendiri gitu ya. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu sudah memastikan standar etiknya, Bapak Ibu harus memastikan standar substansi artikel yang Bapak Ibu tulis. Termasuk apa? Termasuk ketika Bapak menulis itu harus dipastikan riset tersebut itu kuat nggak secara novelty. Jangan sampai nggak ada novelty-nya Bapak Ibu. Penelitian nggak ada novelty yang mau sebagus apapun pasti akan ditolak. Ya, tidak ada novelty dari kebangun Bapak Ibu cuma ngejiplak hasil-hasil penelitian sebelumnya saja. Ya, penelitian itu menuntut adanya novelty. Ini yang membedakan antara publikasi ilmiah di jurnal dengan di buku. Di buku Bapak Ibu nggak diharuskan ada novelty. Tapi di jurnal diwajibkan adanya novelty. Kemudian juga dilihat dari sisi kedalaman metodenya dan analisis datanya. Ya, kadang nih Bapak Ibu yang sering saya temukan nih mentang-mentang penelitiannya itu literatur review, tapi kok metodenya nggak mendalam ya? Cuma sekedar deskriptif saja gitu. Cuma sekedar ya nulis-nulis kayak nulis yang tidak ada poinnya, tidak ada intinya. Nah itu juga nggak akan diterima. Gitu, nggak ada analisisnya juga dari apa yang sudah dia paparkan itu sudah tidak ada analisisnya gitu. Nah ini juga yang akan menyebabkan artikel itu nggak akan diterima. Ya kan saya yang udah capek-capek nulis, udah capek-capek ke lapangan neliti, ya ternyata secara substansi itu nggak ada nilainya di mata editor, akhirnya ditolak, gitu ya. Kemudian juga harus ada kontribusi nyata, Bapak Ibu. Ya harus ada kontribusi nyata secara global. Nah ini yang membedakan antara jurnal internasional dengan jurnal nasional. Ini salah satu poinnya, Bapak Ibu ya. Kontribusinya itu harus nyata secara global, bukan cuma regional. Contoh, misalkan Bapak Ibu mau meneliti tentang kurikulum di pesantren tertentu atau di SD tertentu. Nah, itu meskipun kayak gitu, Bapak Ibu harus pastikan ini bisa berkontribusi secara global apa enggak. Atau jangan-jangan cuma ke pesantren itu aja kontribusi ilmiahnya. Secara global nggak ada urgensi tuh penelitian Bapak Ibu tuh. Tidak membawakan benefit apa-apa secara global. Nah, itu nggak bisa akan diterbitkan di jurnal Scopus. Nah, seringkali banyak dosen-dosen itu yang gagal di situ. Ya, saya sering dapat itu artikel-artikel pendidikan, dia neliti di satu dua sekolah, udah. Oh ya, nggak bisa, Bapak Ibu. Itu dampak secara globalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mau neliti, jangan nanggung-nanggung gitu. Ya, langsung 100 sekolah diteliti gitu. 100 pesantren diteliti langsung. Ya itulah makanya kenapa jangan nulis satu orang. Kalau bisa libatkan 5 orang, 6 orang gitu, supaya datanya dapat banyak dan nulisnya nggak perlu capek. Gitu ya. Jadi harus ada kontribusi atau benefit secara global ya, dan itu harus ditegaskan di dalam artikel itu. Benefit secara globalnya apa dari penelitian saya ini apa? Bukan cuma sekedar ya untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa atau kemampuan belajar santri, ya enggak begitu. Itu udah kamu terbitin di jurnal Garuda aja kalau kayak gitu. Ya, jangan di jurnal Scopus. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Ya, kemudian juga secara substansif penelitian kita juga harus memiliki rujukan, dan di mana rujukannya itu dari sumber primer. Artinya dari kebanyakannya harus dari jurnal juga, bukan dari buku. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Saya tuh sering sekali, terutama di jurnal saya. Dan terutama ketika saya melakukan penelitian, pelatihan itu banyak yang ngirim naskah ke saya, dan saya lihat, aduh, kacau ini. Bapak Ibu, kalau nulis jurnal, itu sumbernya jangan dari buku. Makanya kalau ke teman-teman saya ngomong, kalau kamu mau nulis artikel jurnal, sebenarnya level kamu tuh harusnya sudah selesai dalam membaca buku. Sudah selesai. Baca buku tuh harus kamu udah kenyang. Sekarang tugas kamu adalah baca jurnal, bukan baca buku. Level peneliti itu baca jurnal. Kalau kamu menambah wawasan, bagus baca buku. Tapi kalau kamu menambah
apa yang baru di dunia ini, bacanya jurnal. Nah, jurnal itu kan mengharapkan kebaharuan dan juga perbedaan yang disebut dengan novelty itu. Nah, kalau kita mau tahu itu sumber dari jurnal, jangan dari buku. Buku boleh nggak sih Mas Z? Boleh, tapi hanya satu dua, tidak boleh jadi mayoritas. Ya, contoh misalkan buku yang dipakai buku metodologi penelitian untuk di bagian metodenya itu boleh. Atau ketika Bapak Ibu mau meneliti tentang suatu kasus menggunakan teori tertentu. Nah, teorinya ini diambil dari buku si pemilik teorinya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan dominan. Jangan dari ada 30 sumber, tapi 25-nya buku, 5-nya jurnal. Itu udah pasti auto ditolak Bapak Ibu. Saya sebagai editor tuh Bapak Ibu, yang saya koreksi dari naskah pertama itu hanya ada ada empat. Satu saya cek judulnya, kedua saya cek abstraknya, keempat saya cek pendahuluannya, langsung yang terakhir saya cek adalah referensinya. Judulnya bagus, abstraknya jelek, saya tolak. Judul bagus, abstrak bagus, pendahuluannya jelek, saya tolak. Ya, pendahuluan apa judulnya bagus, abstraknya juga wah masya Allah, pendahuluannya juga sangat bagus gitu ya. Tapi referensinya semuanya dari buku dan tahun 90-an. Nah, ini juga saya tolak. Nah, ketika saya melakukan penelitian pelatihan Bapak Ibu, itu seringkali dapat respon yang sangat yang sangat ini juga dari kalangan-kalangan ulama gitu ya. Mereka mengatakan, Mas Zaid, kita ini kan penelitian di bidang agama, pasti kita merujuk pada kitab-kitab klasik, Mas Zaid. Nggak mungkin kita nggak merujuk pada kitab-kitab klasik tuh nggak mungkin. Kita nih fakultas apa namanya prodi ilmu hadis. Mau nggak mau kita ngambilnya dari buku-bukunya Imam Bukhari, Imam Muslim, atau penjelasan dari Imam Nawawi misalkan gitu ya. Itu kan ulama-ulama zaman dulu semua, Mas. Itu gimana? Boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan jadikan sebagai sumber mayoritas. Ya, satu, dua, tiga masukan boleh nggak? Boleh. Tapi mayoritasnya harus melalui jurnal. Ya ini mau nggak mau konsekuensi jurnal memang seperti itu gitu. Meskipun ini banyak sekali ditentang ya, terutama bagi kaum puritan gitu yang kembalinya ke kitab-kitab ulama klasik gitu ya, bukan ulama modern gitu. Tapi tuntutan jurnal terutama di Scopus nggak kenal begitu Bapak Ibu. Scopus tuh nggak kenal begitu. Pokoknya yang kami lihat adalah kamu baru nggak itu penelitian kamu itu, atau cuma meneruskan pemikiran dari kaum klasik gitu misalkan. Nah ini juga yang menjadi dilema ya bagi peneliti-peneliti di bidang ilmu agama gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika secara etis sudah bisa dipastikan, kemudian secara substansi bisa dipastikan, jangan lupa juga Bapak Ibu harus menyesuaikan juga dengan standar teknisnya. Ini seringkali lupa. Di saya itu Bapak Ibu ada yang submit jurnal masih dalam bentuk full tesis. Masih ada logo kampusnya, bayangin. Masih ada daftar isinya, padahal jurnal nggak ada daftar isinya. Masih ada kata sambutan, ucapan terima kasih di dalamnya. Oh itu udah auto saya tolak kalau kayak gitu. Kamu nggak serius, kamu nggak ngerti. Nah standar teknis ini Bapak Ibu yang justru nggak kalah penting. Bapak Ibu harus mau targetkan kemana, ke jurnal A, jurnal B, ambil template-nya di situ, sesuaikan dengan template-nya. Ya, sesuaikan. Dan seringkali banyak banget Bapak Ibu yang submit ke saya itu nggak sesuai dengan template. Atau template-nya beda. Di submitnya ke jurnal Strata Law Review, tapi template-nya Hasanuddin Law Review. Itu gimana? Udah auto ditolak sebenarnya. Cuman dulu karena kami belum cinta, jadi nyari naskah itu sulit, terima-terima aja lah. Begitu. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk jurnal Scopus itu udah pasti auto ditolak. Editor tuh sudah males gitu. Yang submit ke mereka tuh ada ribuan. Saya pernah ikut hadir seminar yang diadakan oleh editor in chief-nya media hukum ya, jurnal media hukum. Itu Scopus Q2 punyanya UMY. Itu mereka mengatakan yang submit ke mereka itu untuk satu isu itu bisa 2000 artikel Bapak Ibu, 2000 naskah. Sedangkan yang diterbitkan oleh mereka hanya 5 sampai 10. Jadi kalau ada naskah-naskah yang tidak kelihatan kayak orang ini nggak serius gitu nulis penelitiannya, auto ditolak sama mereka Bapak Ibu. Penelitian Bapak Ibu nggak terlalu berharga di mata mereka kalau nggak terlihat serius. Nah, keseriusan Bapak Ibu dalam menulis naskah penelitian gitu ya, naskah publikasi, yaitu dengan menyesuaikan dengan standar teknisnya. Nah, standar teknis itu harus apa? Harus dilihat imrotnya. Di imrotnya itu apa saja. Kadang ada jurnal itu yang ada literatur review, ada yang enggak. Nah, itu harus diperhatikan. Di introduction itu harus ada apa aja sih.
Di method tuh harus ada apa aja sih, di result and discussion tuh ada apa aja sih, di conclusion tuh harus ada apa aja, semuanya harus disesuaikan dengan standar jurnalnya. Dan setiap jurnal memiliki standarnya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh Bapak Ibu main submit submit abis nulis gitu masih berantakan gitu ya, submit nggak bisa, auto ditolak Bapak Ibu gitu ya. Makanya di sini saya tulis yang paling penting itu adalah Bapak Ibu mengikuti author guideline atau template jurnalnya gitu ya. Nah, ini jadi standar-standar ini Bapak Ibu harus ikutin semua. Kalau artikel Bapak Ibu ada yang ditolak di Scopus, pasti salah satu dari ketiga ini yang belum memenuhi. Nah, itu boleh saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu habis submit, kemudian tiba-tiba auto ditolak naskahnya, boleh email editornya. Tanyakan alasannya kenapa naskah saya ditolak. Nanti editornya kalau misalkan mereka baik hati gitu akan memberikan alasannya, oh naskah Anda begini-begini. Dulu Bapak Ibu ketika saya waktu S2, pertama kali saya nulis artikel itu saya submit di Sinta 4. Saya masih ingat namanya Maranatha, Jurnal Manajemen Maranatha itu. Ya, Jurnal Manajemen Maranatha punya Universitas Maranatha, Sinta 4. Dalam waktu 1 minggu langsung ditolak artikel saya. Saya nggak terima. Saya 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 mikir artikel saya sudah bagus. Saya percaya diri dengan naskah yang saya tulis gitu ya. Tapi kenapa kok ditolak gitu? Saya tanya, Bapak mohon maaf gitu ya dengan ketikan sopan gitulah. Intinya saya menanyakan alasan kenapa naskah saya ditolak. Untungnya editor waktu itu jawab. Jawabnya hanya simpel. Hanya karena saya tidak menggunakan Mendeley. Hanya karena saya tidak menggunakan Mendeley itu saja. Padahal kan itu bisa dikasih kesempatan kedua di proses revisi kan harusnya. Tapi ya itu haknya jurnal. Kalau jurnal merasa memang dengan tidak menggunakan Mendeley itu langsung menganggap saya itu tidak becus dalam menulis artikel, itu hak mereka. Bapak Ibu nggak bisa protes. Nah, makanya setelah saya menggunakan Mendeley, Bapak Ibu, saya submit lagi ke Sinta 3 dan diterima di Sinta 3. Ya, jadi begitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika ditolak boleh saja ngemail. Ya cuman juga nanti banyak juga yang email-email itu tidak dibalaskan karena mungkin yang email ke mereka juga banyak. Makanya saya tuh sering kali nyarinya Bapak Ibu ya itu yang jurnal yang kontak personnya itu ada WA-nya, bukan cuma sekedar email. Jadi saya bisa interaksi langsung dengan editor melalui WA gitu ya, nggak melalui email. Karena email tuh kadang jarang buka, saya juga jarang buka email orangnya gitu. Tapi buka WhatsApp saya bisa tiap hari gitu ya. Nah, jadi saya tuh biasanya cari yang ada WA-nya. Dan itu bisa komunikasikan, Bapak, saya mau submit jurnal gitu. Jurnal saya judulnya ini dan begini naskahnya. Kira-kira bisa diterima apa enggak? Nah, kalau editornya baik bisa langsung direview hari itu juga. Oh, baik Bapak, secara umum itu memenuhi fokus and scope kami gitu. Silakan submit saja. Nah, itu enak tuh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui standar dan kriterianya, kemudian ini yang tidak kalah penting. Standar IMROT dalam naskah ilmiah. Karena kebanyakan kita atau bapak-bapak atau ibu-ibu dosen yang ditolak naskahnya itu karena IMROT-nya itu sangat berantakan. Sangat berantakan Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, IMROT itu yang pertama itu adalah introduction. Yaitu apa? Introduction itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu Bapak Ibu itu bukan bercerita. Dia punya struktur dan unsurnya dalam pendahuluan itu. Ya, struktur dan yang pertama itu adalah pendahuluan itu harus memuat latar belakang masalah. Jadi harus ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya nggak bisa jadikan bahan penelitian. Gitu. Yang kedua, ada urgensinya. Nggak semua masalah itu nggak ada urgensi untuk diteliti, Bapak Ibu. Ya, dulu saya waktu S2 itu ada teman saya yang wah dia itu menggebu-gebu ya waktu itu masih zamannya era apa ya? Presiden Prancis atau pemerintah Prancis yang melegalkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad gitu ya. Itu teman saya bilang, wah ini saya mau neliti tentang ini. Padahal saya sudah ingatkan, itu memang masalah. Tapi secara penelitian ilmiah tidak ada urgensinya, saya bilang gitu. Nggak ada urgensinya. Tapi memang itu masalah. Tapi secara penelitian ilmiah itu nggak ada urgensinya. Nah, setelah itu dia ngotot untuk buat artikel ilmiah itu, akhirnya apa? Ditolak. Dia submit 5 kali, 5-5-nya. Ya. Jadi nggak semua masalah Bapak Ibu itu ada urgensi untuk diteliti. Jadi carilah sebuah masalah yang memang urgent untuk diteliti. Dan bersyukurlah kita menjadi masyarakat Indonesia Bapak Ibu yang negara kita nih penuh dengan masalah. Sehari itu banyak sekali masalahnya. Ya, jadi itu banyak sekali celah-celah yang bisa kita teliti. Tapi kita harus memilah mana masalah-masalah yang memang bisa kita
cari celahnya, ada urgensinya untuk kita teliti, mana yang enggak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, di pendahuluan juga disebutkan tinjauan pustakanya secara singkat. Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia misalkan ya, jelaskan hak asasi manusia itu apa definisinya. Gitu ya. Dan segala macamnya gitu ya. Kemudian juga ada research gap-nya, ada celah penelitiannya. Ya, contoh Bapak Ibu, misalkan hukum Islam berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Oh iya, orang meninggalkan sholat itu adalah sebuah masalah, betul. Tapi urgent nggak diteliti? Selain urgent, ada celah nggak untuk diteliti gitu? Ada gap nggak? Ternyata ada orang yang nulis jurnal ninggalin sholat 5 waktu tuh nggak dosa loh. Ah, itu berarti ada gap tuh di situ. Tapi sejauh ini saya belum nemu itu. Gitu. Ya, yang saya udah nemu itu adanya seks non marital yang dulu sempat rame kan di disertasinya mahasiswa S3 di UIN gitu ya, seks non marital dilegalkan gitu, dibolehkan gitu. Nah, itu ada gapnya karena di satu sisi dalil mengatakan tidak boleh, ulama banyak mengatakan tidak boleh, tapi kok ini ada ulama kontemporer yang mengatakan boleh. Nah, itu kan ada dua hasil analisis yang berbeda gitu. Nah, kita masuk ke celah itu, apakah kita mau menengahi? Ya, nah, masuk ke celah itu adalah tugasnya kita untuk menengahi, bukan untuk memprovokasi. Bukan untuk cuma sekedar memihak, oh yang lebih benar tuh A, yang B itu salah, bukan cuma sekedar itu. Tapi bisa nggak kita menjadi jembatan di antara dua perbedaan hasil pemikiran tadi atau hasil penelitian tadi. Nah, itu baru bisa diteliti Bapak Ibu yang seperti itu. Nah, seringkali pendahuluan tuh saya sering nemuin mayoritasnya dari institusi agama Islam, dari PPK, ya, dari perguruan tinggi keagamaan Islam gitu ya. Itu saya nemuin banyak sekali pendahuluan itu seperti menulis buku. Masalahnya nggak ada, urgensinya nggak ada, gitu ya. Contohnya misalkan waktu itu saya nemuin apa ya? Hmm, sistem pendidikan Islam, sistem pendidikan di dalam Islam. Secara judul aja itu bukan judul penelitian, itu judul buku lebih cocok ya daripada judul penelitian itu. Kemudian pendahuluannya itu menyebutkan bahwa oh betapa pentingnya pendidikan Islam itu menurut ulama A, ulama B. Nah, ini ya penting tahu masalahnya apa, nggak ada gitu. Nah, makanya saya sarankan ketika itu, Bapak daripada nerbitin ke jurnal pasti ditolak, mending tambahkan 30 halaman lagi, terbitin jadi buku, Pak. Ah, saya bisa pastikan untuk terbit itu. Kalau jurnal saya nggak bisa pastikan terbit. Ya, naskahnya panjang sekali, pendahuluannya aja tiga halaman. Wah, ini udah nggak efisien. Nah, makanya saya tulis di bawah itu saya kasih penekanan. Pendahuluan Bapak Ibu sebaiknya ditulis sekitar 4-6 paragraf saja. Tidak boleh lebih, apalagi kurang. Ya kurang mungkin antara 5, 4-5. Itu standarnya. Kalau lebih dari itu, saya bisa pastikan Bapak Ibu, lebih dari 6 paragraf, saya bisa pastikan Bapak Ibu pasti ngalor ngidul. Pembahasan di introduksinya. Pasti pendahuluannya itu nggak fokus ke masalahnya, nggak fokus ke urgensinya, nggak fokus mau apa yang dibahas. Pasti keliling dulu tuh, umroh dulu, dia tawaf dulu 7 kali. Gitu. Nah, itu nggak efisien Bapak Ibu. Kalau udah muter-muter kayak gini, editor nganggap, wah ini orang nggak ngerti penelitian, tolak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu di metodenya. Nah, seringkali ini Bapak Ibu yang terutama yang di keagamaan gitu ya, seringkali menggunakan metode deskriptif atau kualitatif gitu. Nggak salah, tapi seringkali bilangnya metodenya kualitatif, dilihat hasilnya, hasil penelitiannya, ternyata hasil penelitiannya disusun secara deskriptif saja, nggak ada kualitatifnya. Nah, ini bertentangan dengan metode penelitiannya gitu. Penelitiannya harus jelas. Kalau memang deskriptif, deskriptif, kualitatif, kualitatif, dan Bapak Ibu harus bisa membedakan apa tujuan utama dari penelitian deskriptif itu, apa tujuan utama dari penelitian kualitatif itu, apa tujuan utama dari penelitian literatur review misalkan, apa tujuan utama dari penelitian kuantitatif. Itu Bapak Ibu harus tahu. Salah satunya Bapak Ibu saya sering menemukan metode penelitian deskriptif, tapi di kesimpulan disebutkan bahwa kesimpulannya adalah metode seperti ini tidak efektif. Loh, tidak efektif itu adalah sebuah penghakiman. Penelitian deskriptif tidak boleh menghakimi. Penelitian deskriptif cukup menggambarkan, tidak boleh menghakimi. Ya, metode ini atau sistem seperti ini tidak efektif atau tidak efisien, ya dinyatakan tidak berhasil gitu. Itu adalah penghakiman. Deskriptif tidak boleh menghakimi.
Deskriptif itu contohnya misalkan kayak gini, saya mau menggambarkan tentang Mas Ahmad Faris. Kalau Mas Ahmad Faris tuh dia satu orang Cirebon, ya hidungnya mungkin agak pesek gitu ya, ada brewoknya sedikit gitu ya. Kemudian punya dua mata, satu hidung, dua lubang hidung, satu mulut gitu. Tingginya sekian. Udah deskripsikan aja siapa Mas Ahmad Faris. Jangan ada penghakiman secara kesimpulan Mas Ahmad Faris itu pendek. Nggak boleh begitu. Itu bukan penelitian deskriptif semacam itu. Nah, seringkali saya temukan dibilang penelitian deskriptif, tapi kok di kesimpulannya ada penghakiman. Nah, ini tidak sesuai. Tolak sebagai editor. Tolak sebagai reviewer. Ya, di metode penelitian tuh Bapak Ibu harus lengkap. Satu, harus ada desain penelitiannya. Yang kemudian ada pendekatan penelitiannya. Ketiga, harus jelas juga lokasi dan waktu penelitiannya. Kemudian disebutkan juga kalau ada sampel atau populasi, kalau penelitian kuantitatif, maka disebutkan populasinya berapa, sampelnya berapa, dan menggunakan metode apa dalam pengambilan sampelnya. Ya, kemudian teknik pengumpulan datanya juga harus jelas menggunakan teknik apa. Ya, serta yang terakhir itu adalah instrumen analisisnya menggunakan apa. Jadi harus sesuai, tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah metode Bapak Ibu, barulah research and discussion. Nah, dalam research and discussion tadi saya sudah katakan result, hasil penelitian itu harus sesuai dengan metode penelitiannya, dan hasil penelitian itu fokus kepada tujuan penelitiannya, tidak boleh melebar kemana-mana. Kalau tujuannya ingin mengkritisi suatu sistem, maka fokus kritisi sistem itu. Jangan ke yang lain-lainnya. Bapak Ibu mau mengkritisi sistem pendidikan di salah satu sekolah, nggak usah melebar-lebar ke mengkritisi sistem yang ada di sekolah di Singapura misalkan. Nah, itu kan tidak disebutkan di tujuan penelitian. Bapak Ibu kan nggak sedang membandingkan sistem penelitian, sistem pendidikan yang ada di sekolah A dan juga sekolah yang ada di Singapura kan gitu. Nah, kemarin saya baru dapetin itu masalahnya. Tiba-tiba membandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Nah, ini tidak disebutkan di metode dan juga di judulnya nggak disebutkan ada perbandingan semacam itu. Berarti sudah melebar, tidak boleh. Tujuannya A harus A, tujuannya B ya harus B, gitu ya. Dan juga harus sesuai dengan metode penelitiannya. Kalau memang deskriptif ya deskriptifkan saja. Ya kalau kualitatif ya harus ditekankan pada pembahasan-pembahasan teoritisnya, gitu ya. Jadi tidak boleh ada pelebaran kemana-mana atau bahkan keluar dari tujuan penelitian itu sendiri. Nah, setelah dianalisis secara kritis ke hasilnya, kemudian ada discussion, yaitu dijelaskan secara ilmiah. Oh, hasil temuannya semacam ini. Secara teori ini bagaimana sih bisa nggak menggambarkan dari hasil temuan tersebut? Jadi ada analisis teoritisnya, gitu ya. Jadi tidak cukup cuma sekedar oh hasilnya A, ya udah dijelaskan hasil A ini secara teori ini bagaimana atau secara teori yang digunakan dalam penelitian itu seperti apa, dijelaskan semuanya. Kemudian ada nggak hasil tersebut itu sesuai dengan penelitian sebelumnya atau justru bertentangan dengan penelitian sebelumnya, itu juga harus dijelaskan. Gitu ya. Nah, itu adalah konsep penelitian itu semacam itu, gitu ya. Dan Bapak Ibu, eh, kemudian nanti dalam discussion itu juga boleh ya, boleh disebutkan terkait limitasi. Nah, setelah disebutkan gitu ya, hasilnya demikian, dijelaskan demikian, boleh disebutkan limitasinya. Meskipun demikian, penelitian ini ya, limitasi penelitian ini itu berfokus pada 3 sekolah saja. Sehingga tidak bisa digeneralisir hasilnya. Nah, itu boleh. Tapi nanti boleh juga ditaruh di kesimpulan. Kalau saya termasuk tim yang taruhnya di kesimpulan, bukan di discussion. Tapi nanti balik lagi ke jurnal masing-masing gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah dipaparkan hasil dan discussion-nya, itu paparkan juga kesimpulannya. Kesimpulan Bapak Ibu, kan ada 2 ya, dalam artikel ilmiah itu kesimpulan itu ada 2 sebenarnya. Ada yang namanya abstrak, ada yang namanya conclusion. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu bedanya abstrak dengan conclusion? Yang gagal memahami antara abstrak dan conclusion itu juga bisa menjadi salah satu faktor sebuah naskah atau artikel itu ditolak. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu bedanya kesimpulan yang ada di conclusion dan kesimpulan yang ada di abstrak? Ya, jadi kalau kesimpulan yang ada di abstrak Bapak Ibu, abstrak itu menyimpulkan keseluruhan isi naskah.
dari pendahuluan, dari metode sampai hasil. Sedangkan conclusion yang di akhir itu hanya menyimpulkan hasilnya saja. Yang menyimpulkan yang ada di sini nih. Nih, tidak boleh menyimpulkan ini juga, tidak boleh menyimpulkan ini. Karena tugas untuk menyimpulkan ini dan ini itu adanya di abstrak, bukan di sini. Jadi conclusion itu fokus hanya menyimpulkan hasil temuannya saja. Itu hasil temuan yang ada di result itu. Kadang saya sering temukan ya, conclusionnya penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa uh, tujuan dari penelitian ini tiba-tiba disebutkan tujuannya di conclusion. Lah, gimana? Nah, itu bukan conclusion. Conclusion itu hasil temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendidikan semacam ini itu kurang efektif diterapkan di, ya, misalkan seperti itu, di sekolah ini. Gitu ya, hasilnya seperti itu, langsung saja begitu. Nah, setelah disebutkan konklusinya kesimpulan dari hasil temuannya, kemudian sebutkan juga implikasinya. Oh, karena temuan penelitiannya adalah A, maka implikasi secara teoritisnya demikian, implikasi secara teknisnya demikian. Kemudian di paragraf kedua sebutkan limitasinya. Oh, karena penelitian ini cuma berfokus pada 3 sekolah, 3 pesantren misalkan, maka diperlukan dilanjutkan dengan saran, maka disarankan untuk dilakukan penelitian yang lebih luas lagi ke jumlah sekolah yang lebih banyak lagi dan yang lebih beragam lagi siswanya atau santrinya. Ya, jadi dalam conclusion itu setidaknya maksimalnya 2 paragraf saja. Paragraf pertama isinya adalah menyimpulkan hasil dan juga implikasinya. Implikasi ada 2, teoritis dan juga praktis. Kemudian di paragraf kedua sebutkan juga limitasinya. Setelah menyebutkan limitasi penelitiannya, baru kemudian sebutkan sarannya dari limitasi tersebut agar penelitian ini semakin bisa dikembangkan. Sarannya apa? Gitu. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu, introduction itu seefektif-efektifnya sekitar 1 halaman saja cukup, atau 1,5 halaman cukup. Tapi ini bisa lebar lagi kalau bentuknya footnote ya, referensinya. Karena kalau footnote semakin banyak footnote-nya, semakin mengecil dia kontennya. Gitu. Dan metode tidak boleh lebih banyak daripada introduction. Bagian metode tidak boleh, karena saya nemuin Bapak Ibu ada artikel introduction-nya cuma 3 paragraf. Ya, 3 paragraf itu setengah halaman aja kayak enggak itu. Tiba-tiba metodenya itu sampai 5 paragraf. Nah, itu gimana itu? Ya, metode itu simpel aja. Bahkan di hukum itu Bapak Ibu metode itu 1 paragraf cukup. Nanti saya tampilin ya kalau ada waktu gitu, salah satu publikasi saya di Scopus, metode itu paling cuma berapa baris lah, 6 atau 7 baris cukup. Ya, jadi introduction harus lebih banyak daripada metode, tapi introduction juga nggak boleh terlalu banyak, sekitar 6 paragraf saja. Ya, total 1,5 halaman lah maksimal gitu. Kemudian result and discussion harus menjadi yang paling panjang di dalam naskah. Result and discussion tidak boleh lebih pendek daripada metode, tidak boleh lebih pendek daripada introduction. Jadi result and discussion harus lebih banyak domainnya, kontennya. Kalau bisa dikatakan secara keseluruhan isi artikel 60-70% itu ada di result and discussion. Ya, jadi kalau misalkan ada result and discussion jauh lebih sedikit daripada introduction-nya, itu penelitian Anda jauh lebih banyak masalahnya daripada solusinya. Nah, itu. Padahal penelitian itu kan diharapkan menemukan solusi dari sebuah masalah, tapi kok Anda memaparkan masalahnya jauh lebih panjang daripada solusinya. Itu berarti kan masalah Anda jauh lebih banyak daripada solusinya, gitu ya. Jadi result and discussion itu porsinya itu jauh lebih banyak daripada introduction dan method. Sedangkan conclusion itu tidak jauh lebih banyak daripada introduction dan result and discussion. Method dan conclusion itu boleh ya sama-sama 2 paragraf gitu, itu boleh. Atau 1 paragraf itu boleh. Gitu ya. Tapi yang paling ditekankan adalah di result and discussion-nya. Result and discussion harus paling banyak pembahasannya. Ya, tidak boleh sedikit. Kalau introduction-nya 1 halaman, maka setidak-tidaknya result and discussion-nya 3 sampai 4 halaman. Setidak-tidaknya ya. Atau ya paling minim ya 2,5 halaman deh. Jangan sampai 1 halaman juga. Nah, ini bisa jadi Anda kebanyakan masalah daripada solusinya, itu bisa dianggap seperti itu, akhirnya tidak diterima di Scopus. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu terakhir itu bagian referensi. Bagian ini itu adalah wajib. Yang membedakan publikasi ilmiah sama yang tidak ilmiah itu berbedanya ada di referensi. Kalau saya tuh saya katakan ke teman-teman saya kalau ngasih pelatihan itu,
Kalau ada naskah yang tidak ada referensinya, mending masukin ke buku dan masuk ke dalam kategori novel, bukan publikasi ilmiah. Semuanya ngarang, yang kamu tulis itu ngarang, saya katakan demikian. Publikasi ilmiah itu harus ada referensinya. Di Sinta itu Bapak Ibu, standar minimal referensi itu 15. Apalagi di Scopus, harus jauh lebih banyak standar referensinya itu. Tapi Mas Z, pembahasan saya ini terlalu baru. Terlalu baru sehingga eh, apa namanya referensinya sedikit. Yang nggak mau tahu, editor tuh nggak mau tahu. Sekalaupun referensimu sedikit di pendahuluan tuh, saya yakin kamu bisa memperbanyak referensi di pendahuluan loh. Dan saya yakin setiap klaim yang kita tulis di dalam hasil itu ada referensinya. Contoh, pendidikan saat ini di Indonesia adalah hal yang paling penting. Itu pasti ada jurnal orang lain yang mengatakan dengan kalimat seperti itu tuh ada. Tinggal disitasi saja. Pendidikan adalah sesuatu yang paling penting di negeri ini. Itu pasti ada penelitian orang lain yang meneliti tentang itu tuh ada. Kenapa nggak disitasi? Setiap klaim itu harus disitasi. Gitu. Nah, ini akibatnya kalau citasinya semakin minim, akan dipandang semakin tidak ilmiah penelitian Anda. Kebanyakan kebanyakan hasil pemikiran sendiri, opini pribadi itu, kalau opini pribadi nulisnya di buku, bukan di jurnal gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Sehingga referensi boleh nggak banyak? Boleh. Bahkan saya kalau nulis itu Bapak Ibu, mayoritasnya paling banyak di referensi. Saya referensi bisa 5 halaman, 4 halaman sendiri gitu. Makanya saya setiap kali revisi itu nggak pernah banyak. Bagaimana mungkin reviewer mau mengkritik naskah saya? Naskah saya setiap kalimat ada sumbernya semua. Setiap kalimat ada sumbernya semua. Kalau kamu mengkritisi hasil hasil tulisan saya, ya kamu kritisi sumber sebelumnya, jangan saya. Kalau saya hanya mengutip dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Imrod ini yang perlu diperhatikan semacam itu. Sehingga nanti ke depannya Bapak Ibu, ketika menulis ya perlu diperhatikan langkah-langkahnya, perlu diperhatikan unsur-unsurnya. Di dalam introduction tuh unsurnya ada apa aja sih? Ya, di dalam metode tuh harus ada apa aja sih? Di dalam result and discussion itu harus ada apa aja, dan di dalam conclusion itu harus ada apa aja. Kalau Bapak Ibu itu semuanya sudah distruktur dengan baik, ya, dan dengan ilmiah juga, dengan metodologi yang benar juga, saya yakin Bapak Ibu pasti akan diterima di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, demikian saja Bapak Ibu. Wallahu taala alam bisawab ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri Bapak Zaid SMMH yang telah memberikan materinya terkait dengan penulisan strategi bagaimana kita dapat membuat sebuah artikel yang bisa standar Scopus. Oke, pada kesempatan kali ini saya berikan dua term untuk masing-masing term, saya berikan dua kesempatan penanya. Oke, silakan untuk termin pertama dulu kepada para audiens apabila ada yang mau ditanyakan terkait teknis penulisan atau hal-hal yang memang menyangkut publikasi dan berkaitan dengan artikel ilmiah. Silakan termin pertama saya buka. Barangkali ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan dua penanya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada pemateri, Pak Moderator. Ya, silakan Pak Farid. Ya, terkait result ya, hasil. Nah, itu hasil apa? Dari hasil itu kita apakah disarankan untuk memberikan referensi atau tidak? Nah, karena kan itu hasil dari penelitian kita ya. Nah, biasanya itu seperti apa secara standar Scopusnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Farid atas pertanyaannya. Kalau standar Scopus yang saya alami sendiri ya Pak, ya Mas Ahmad Faris ya. Kok jadi blank sih? Sorry ya. Jadi saya mau bahas bagian ini lagi nih sebentar. Ya. Kalau standar saya dan pengalaman saya ketika menerbitkan di jurnal Scopus, satu-satunya atau mungkin dua di antara yang tidak ada referensi itu cuman bagian conclusion dan abstrak. Sisanya wajib ada referensi. Nah, tapi kan masih di result itu kan hasil penelitian saya, bukan hasil penelitian orang lain. Gimana saya mau citasinya, betul kan?
Ya, tapi kan di discussion-nya bisa Bapak Ibu. Ya. Result Bapak Ibu, misalkan Mas Ahmad Faris misalkan menemukan, ya Mas Ahmad Faris kan SHMA ya, berarti hukum ya. Misalkan adanya terjadi apa sih ya biasanya kalau di hukum Islam tuh apa Mas Farid biasanya penelitiannya itu? Bertentangan dengan undang-undang contohnya. Nah, misalkan begini, apa namanya tuh eh hasil penelitian dari Mas Farid, pengamatan Mas Farid menemukan bahwa di pengadilan agama di Cirebon itu mayoritas yang mayoritasnya itu adalah tidak berhasil melakukan mediasi. Misalkan ya, hampir 70% gagal mediasi sehingga berakhir pada perceraian, misalkan begitu ya. Tapi kan bisa dijelasin apa penyebabnya itu. Secara hukum, secara sosiologi, itu kan bisa dijelasin kan akibatnya dari itu. Oh, karena mungkin satu ya karena kasusnya perselingkuhan, si pihak laki-laki itu tidak berkenan kalau kasusnya perselingkuhan, nggak mau saya apapun yang terjadi kalau selingkuh selingkuh, cerai-cerai dah gitu ya. Kan bisa dijelaskan secara sosiologisnya seperti apa. Fenomena semacam ini kalau di dalam teori ilmu sosiologi hukum tuh apa? Atau secara hukum Islam bagaimana? Itu kan bisa dijelaskan. Nah, ketika Mas Ahmad Faris menjelaskan itu hasil dari temuannya itu dengan teori-teori tertentu, teori itu kan ada di jurnal-jurnal, Pak. Ya ambillah dari situ. Atau Mas Farid samakan juga, kan kejadian yang gagal mediasi dalam kasus perceraian kan bukan cuma di Cirebon. Di kota-kota lain juga ada kan. Nah, hasil penelitian ini sejalan atau serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh si A di Kementerian Agama di Sukabumi misalkan. Kementerian Agama di Jakarta misalkan. Kan bisa dibandingkan. Ketika Mas Farid Ahmad Faris membandingkan, kan harus mensitasi itu. Penelitiannya siapa? Yang sama dengan Mas Ahmad Faris. Atau mungkin tapi berbeda dengan hasil penelitiannya si Muhammad Hidayatullah yang dilakukan di Lampung misalkan. Justru di Lampung itu keberhasilan mediasinya itu jauh lebih efektif. 70% tuh tidak jadi cerai misalkan. Di Cirebon justru 70%-nya gagal mediasi. Nah, itu kan bisa diperbandingkan semacam itu. Setelah diperbandingkan, Mas Farid harus menjelaskan fenomena ini secara teoritis di discussion-nya. Ketika Mas Farid menjelaskan itu, fenomena itu secara teoritis di discussion-nya, maka ada kewajiban untuk citasi. Karena kan Mas Farid menggunakan teori itu bukan dari teori Mas Farid sendiri kan, sehingga tidak ada orang lain yang menulis itu kan. Nah, karena teori itu sudah ada sebelumnya dan sudah banyak jurnal-jurnal membahasnya, maka setidaknya harus disitasi. Dan itu silakan akalin. Yang penting lebih dari kalau untuk standar Scopus ya, saran saya harus lebih dari 30 referensinya. Harus lebih dari 30. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di Google Scholar, di Scopus ID saya, coba cek satu persatu artikel saya. Mayoritas di atas 40 sumber itu. Ya, itu yang membuat saya tuh akhirnya gampang ya, diterima. Salah satu yang bagi saya yang sulit di Scopus itu adalah bayarnya, Bapak Ibu. Nah, itu yang bikin saya malas tuh bayarnya. Ya kan ya. Itu aja. Makanya saya kalau nggak ada temen, nih nanti Bapak Ibu bisa lihat saya tuh di Scopus tuh bahkan ada saya nulis mandiri. Ya. Jadi saya mau stop screen ini ya, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi apa yang saya tuangkan, yang saya share ke Bapak Ibu itu saya praktikkan sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman saya. Ya, misalkan saya mau share. Nih. Ya, jadi penelitian saya ini Bapak Ibu, ya ini lihat tuh, hanya satu penulis. Jadi saya penulis mandiri. Kenapa? Karena dulu bayarnya murah ini. Nah, kalau murah saya bisa sendiri. Gitu ya. Bahkan yang ini nih Bapak Ibu nih, nih mana ya? Nih, saya justru dibayar ini. Ada cashback, Jadi saya bayar APC-nya, kemudian editornya balikin lagi APC itu ke saya. Dan ini Q1 dan ini bahasa Indonesia. Jurnalnya punya Winsazo yang ada di Purwokerto. Lupa Vlogsgas ini. Saya penulis mandiri di sini. Justru saya dikasih uang sama editornya. Ya, kemudian ini terakhir di Indonesia Law Review yang tadi saya katakan ini Index Scopus dan juga Web of Science. Ini gratis. Saya tidak dipungut biaya. Penulis mandiri. Ya, jadi saya tuh Bapak Ibu, kalau ada jurnal-jurnal yang gratis yang tidak atau yang masih murah, saya tulis sendiri saya mampu. Tapi kalau udah jurnalnya mahal gitu, saya nggak bisa nulis sendiri. Saya butuh investor.
Ya, jadi nanti Bapak Ibu begitu cara menulisnya. Tidak boleh ada satu subbab yang dia absen dari referensi. Tidak boleh. Yang boleh absen hanya conclusion dan abstract, dan itu pun juga memang dilarang. Conclusion itu tidak boleh ada referensi. Kenapa? Karena conclusion itu hanya menyimpulkan dari hasil temuan Bapak Ibu. Kok hasil temuannya kok nggak nyatut nama orang? Berarti kan bukan temuannya hasil temuan Bapak Ibu dong kalau nyatut nama orang. Ya kan? Jadi conclusion itu tidak boleh mencatut referensi. Abstrak pun juga tidak boleh mencatut. Kenapa? Karena abstrak itu hanya menyimpulkan keseluruhan aktivitas Bapak Ibu. Intinya tuh apa? Bapak Ibu itu. Sehingga orang tanpa harus membaca 20 Bapak Ibu itu hanya orang cukup itu sudah bisa artikel. Jadi tidak perlu lagi ada citasi. Yang introduction wajib ada citasi. Metode, oke lah boleh. Kalau tidak ada citasi, saya masih bisa. Ini hukumnya sunnah. Metode itu sunnah. Meskipun sunnah mu'akadah gitu ya. Tapi tetap sunnah hukumnya. Tapi introduction dan result and discussion itu wajib. Wajib ada citasi. Nggak boleh nggak ada. Gitu. Oke, Pak Zai. Jadi terkadang ada jurnal yang template-nya itu riset dan diskusinya itu terpisah. Jadi sub risetnya tersendiri, diskusinya setelahnya gitu di bawahnya gitu. Nah, apakah tadi kembali ke pertanyaan, apakah di sub tersebut itu kita berikan referensi atau full dari hasil yang kita temukan? Nah, ini jadi problem, Mas Farid. Sebagian jurnal itu mereka nggak pandang bulu. Di result pun harus ada referensinya. Di result. Nah, itu makanya kenapa kami itu lebih suka penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif itu memungkinkan ada citasi di dalam resultnya. Contoh misalkan begini. Hasil penelitian ini variabel ini dikatakan valid karena nilainya melebihi ambang batas 0,5% sesuai dengan yang distandarkan oleh Sugiono misalkan, sesuai yang distandarkan oleh siapa namanya itu Imam Ghazali gitu ya, Ghazali 2022 gitu. Validnya itu kenapa kok bisa dikatakan valid? Ya karena sesuai dengan standar, memenuhi ambang batasnya. Ambang batasnya itu siapa yang menstandarkan? Yaitu Ghazali dalam bukunya, yaitu Sugiono dalam bukunya, atau John F. Hay dalam bukunya. Gitu. Nah, itu penelitian kuantitatif enak semacam itu. Nah, itu seringkali sulit di penelitian kualitatif. Makanya penelitian kualitatif biasanya result and discussion-nya digabung, nggak dipisah. Gitu, result and discussion gitu. Dan kalau Bapak Ibu meneliti kualitatif, kalau memang di template result and discussion digabung, jangan coba-coba dipisah. Gabungin aja langsung. Gitu. Jangan dipisah. Contoh ya, misalkan saya ambil penelitian saya di ini nih. Salah satu kebanggaan lah ini saya nih. Gitu. Ya, sebentar saya cek. Belum kebuka ya. Nah, ini salah satu teknik juga Bapak Ibu, salah satu teknik ya supaya kita ini bisa nulis sesuai dengan standar Scopus. Bapak Ibu kalau bisa dari sekarang bacanya bukan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Bacanya bukan lagi jurnal-jurnal terbitnya di Sinta, langsung yang di Scopus. Nah, ada beberapa penerbit yang saya sarankan. Kalau Bapak Ibu buka di penerbit tersebut, itu pasti jurnal terindeks Scopus. Gitu ya. Nanti saya jelaskan dulu yang ini. Nih, contoh Bapak Ibu, misalkan saya introduction, product label, dan segala macam gitu ya. Nah, ini saya langsung nih. Tuh. Saya nggak misalkan ini langsung tiba-tiba nih resultnya apa. Enggak, saya langsung ini jelaskan. Dan saya langsung sebutkan tuh sumbernya. Gitu ya. Dan kalau bisa kita lihat jumlah totalnya, citasinya, referensinya itu bisa dari halaman berapa ini? Dari halaman 280 ya, halaman ke-15 sampai ke-19, 4 halaman sendiri untuk referensi doang. Jadi sebanyak itu Bapak Ibu. Website saya sangat minim, cuma 3. Karena ini cuma buat ngambil data aja. Gitu.
Ya, jadi nah ini juga salah satu strateginya, jangan sampai di result and discussion ngambilnya dari website sumbernya. Ah itu jangan tuh. Kalau bisa di result and discussion itu dari buku mayoritasnya dari jurnal atau boleh satu dua dari buku. Tapi sebisa mungkin dari jurnal. Contoh ya ini result and discussion semua nih tuh dari jurnal lagi. Ya, ini Journal of Defense Production. Ya, contoh nih Bapak Ibu ya, strategi lagi kalau mau nulis di Scopus, Bapak Ibu cari di jurnal-jurnal Scopus, ambil satu judul yang sesuai dengan, ini kayak saya bisa nih neliti ini, ya. Kemudian dari judul itu Bapak Ibu apa yang bisa diubah? Nah itu saya dulu gitu. Saya kenapa bisa 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 neliti tentang ini? Karena dulu saya baca jurnal di Scopus, ya, ada yang nulis tentang apa namanya tuh CSR dan label produk itu di jurusan di jurnal manajemen, di jurnal ekonomi. Saya kemudian cari ada nggak ya yang hukum yang mengatur tentang label produk. Ternyata ada di aturan kita dalam perdagangan nasional, setiap produk yang beredar di negara kita itu wajib berbahasa Indonesia loh. Betul nggak? Tapi saya kemarin waktu kena COVID, saya dikasih vitamin sama temannya ibu saya cari-cari nggak ada bahasa Indonesia, berarti kan masih banyak produk yang beredar kan. Nah, berawal dari saya baca buku ekonomi yang berkaitan dengan CSR dan label produk, saya saya buat dari sisi hukumnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu begitu. Bapak Ibu baca satu jurnal di Scopus gitu ya. Kemudian cari yang sesuai dengan temanya Bapak Ibu. Kemudian perhatiin dari judul itu ada yang bisa saya ubah nggak ya? Variabel ininya bisa saya ubah nggak ya? Misalkan dari corporate social responsibility ada nggak saya ubah jadi government responsibility terhadap label produk? Bisa kan? Kalau saya dilihat dari sisi corporate social, dari sisi corporate-nya, Bapak Ibu coba ganti dari sisi government-nya. Udah novelty bukan? Novelty. Jadi nggak perlu ini Bapak Ibu, nggak perlu ribet-ribet lah nulis jurnal tuh. Contoh misalkan anggaplah mana SLR ya. Anggaplah jurnal saya ini sudah Scopus gitu ya. Anggaplah jurnal saya ini sudah Scopus. Nah, Bapak Ibu baca nih di jurnal ini, di terbitan ini nih. Kok lelet? Ya, di terbitan ini nih mana yang sesuai dengan kriteria penelitian Bapak Ibu? Resolution of Military Criminal Law, Discussion Criminal ini tentang militer bukan bidang saya, nggak usah baca. Gitu. Ya, ini the impact of elimination of principle strict liability environmental pollution post the Job Creation Act. Tentang polusi bukan bidang saya, nggak usah deh. Gitu ya. Cari yang kira-kira sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, contoh misal penelitian nih, from discretion to corruption, a normative study of the justification and legitimacy of determination of suspect in the Hajj quota corruption case. Yang penelitian tentang korupsi kuota haji kemarin tuh. Ini bisa nih. Ini bisa masuk nih. Tinggal Bapak Ibu dari judul ini mana yang Bapak Ibu bisa teliti, yang bisa ganti. Contoh, normatifnya diganti apa? Atau misalkan justifikasinya diganti apa? Legitimasinya diganti apa? Gitu. Sebenarnya sesimpel itu Bapak Ibu. Saya tuh dulu metodenya begitu. Makanya kenapa saya nulis tuh banyak Bapak Ibu. Karena saya gitu. Saya baca ada satu jurnal menarik, saya ganti aja point of view-nya. Itu sudah berbeda. Ya, kemudian saya baca strukturnya. Pendahuluan dia tulis pertama kali di paragraf pertamanya. Apa sih yang dia tulis gitu. Nih. Aduh, mana kok nggak loading Bapak Ibu. Ya, jadi ini Bapak Ibu ketika sudah menemukan artikel jurnal yang sesuai dengan dengan target Bapak Ibu, baca pendahuluannya. Dia paragraf pertama isinya apa ya? Dia bahas tentang apa ya? Itu. Kemudian paragraf kedua dia isi tentang apa ya? Kemudian Bapak Ibu catat sendiri, petakan sendiri. Paragraf pertama dia berbicara tentang masalahnya. Paragraf kedua dia berbicara tentang urgensinya. Urgensinya kayak gini ya gitu. Nah, nanti nggak Bapak Ibu ATM kan, amati, tiru, modifikasi dikit aja. Modifikasi dikit, udah selesai jadi penelitian Bapak Ibu, bukan penelitian dia lagi. Nah, nanti penelitian terdahulunya pakai penelitian ini. Oh, kalau penelitian sebelumnya itu membahas tentang legitimasinya. Legitimasi apa sih yang KPK tetapkan dalam menetapkan Menteri Agama yang kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka. Asal apa yang dia pakai? Ternyata Bapak Ibu misalkan kan kemarin banyak juga yang mendukung Pak Khalil Omas ya. Siapa?
Pak Yakut gitu ya. Silakan kalau Bapak Ibu mau mengkritisi KPK-nya dari sisi mana mau dikritisi. Oh ternyata KPK ini tidak memenuhi unsur apa namanya melanggar hukum dalam penetapan tersangkanya. Silakan boleh nggak? Boleh. Nanti penelitian terdahulunya pakai ini. Eh, penelitian penelitian AUFA itu meneliti fokus hanya kepada mencari justifikasi dan legitimasinya. Padahal perkara ini penuh dengan masalah misalkan. Maka saya ingin meneliti dari sisi yang lainnya, yaitu bagaimana keteledoran atau pelanggaran hukum dilakukan oleh KPK dalam penetapan tersangkanya. Boleh nggak? Boleh. Nanti kalau ada yang nggak setuju dengan penelitian Bapak Ibu gimana? Ya silakan kritisi dengan membuat artikel lagi, dengan membuat penelitian lagi. Saya dulu Bapak Ibu waktu S2, saya saking gabutnya, saya buat satu jurnal. Itu saya buat jurnal ini dengan ngebantah jurnal yang sudah saya terbitkan itu. Jadi saya nulis untuk ngebantah tulisan saya sendiri gitu. Boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi gitu ya Mas Ahmad Farid ya, diusahakan apa namanya tetap ada. Jadi kalau misalkan memang mau dipisah ya nggak masalah sebenarnya. Tapi ada sebagian jurnal yang nggak mau tahu. Jadi harus tetap ada apa namanya harus ada referensinya. Ya tinggal diakalin aja mana bagian yang bisa dikasih referensi. Contoh bagian result itu bisa loh Mas, misal gini. Oh ternyata kasus perceraian di Pengadilan Agama Cirebon itu banyak yang itu karena begini. Hasil penelitian ini bisa di bagian hasil. Jadi membandingkan antara penelitian Mas Ahmad Farid dengan penelitian yang lainnya itu bisa ditaruh di bagian hasil. Bukan di pembahasan. Kalau pembahasan nanti aspek teoritisnya apa, aspek sosiologinya apa yang bisa dijelaskan dari fenomena itu. Jadi gitu ya Mas Ahmad Farid ya. Ya Pak Zaid, cuman ada lagi nih, izin. Terkadang ada jurnal itu yang mensyaratkan 10.000 kata beserta referensi. Nah, terkadang saya bingung. Kalau referensinya terlalu banyak, ini melanggar kebijakan dari jurnal tersebut karena maksimal itu 10.000. Apalagi tadi Mas Zaid Pak Zaid sampai 4 halaman itu mungkin bisa 50 lebih. Nah, ini solusinya itu bagaimana? Makanya tadi yang ibu itu Mas justru yang kalau kata itu bagi saya justru nggak ada penghambat Mas. Karena yang dimaksud dengan kata itu biasanya nggak termasuk dari referensi. Kenapa sih jurnal itu biasanya menstandarkan kata? Karena jurnal itu butuh untuk tulisannya itu panjang. Karena nanti Mas kalau udah mau akreditasi Sinta, salah satu yang dinilai adalah bahwa satu terbitan itu harus lebih dari 100 halaman. Kan satu terbitan biasa ada 5 artikel nih. Ya kan? Satu kali isu itu ada 5 artikel. Kalau misalkan cuma 10 halaman, satu terbitan Mas, itu paling cuma 50 halaman bang. Itu nggak masuk semua standar Sinta. Itu bisa nilainya bisa rendah. Tapi kalau lebih dari 100 halaman, itu poinnya bisa bagus. Makanya mereka mencatatkan, oh karena saya setiap terbitannya itu sangat minim, cuma 5 artikel, maka mainnya adalah di jumlah halamannya. Supaya jumlah halamannya banyak, katanya harus banyak. Nah, kalau permainan jumlah kata, seringkali yang keteteran itu dari sisi penulis. Jadi makin banyak makin bagus. Jadi jumlah kata itu yang dihitung nggak sama referensinya, Mas. Itu dari judul sampai conclusion doang. Referensi nggak dihitung jumlah kata. Jadi nanti kalau jumlah kata 10.000 ternyata 20 halaman, tambah referensi dari 25 halaman, makin senang pihak jurnalnya, Pak. Mas Farid. Makin senang. Berarti makin memenuhi standar Sinta. Nah, yang jadi masalah itu justru kalau misalkan pakai maksimal halaman. Maksimal halaman tidak boleh lebih dari 10 halaman. Oh, sedangkan kita referensinya bisa 4 halaman sendiri. Sedangkan introduksi dituntut harus sekian halaman. Result and discussion dituntut dengan sekian halaman gitu. Nah, ini yang biasa jadi problem. Tapi tetap bisa dimainin kok Mas. Kalau nanti Mas Ahmad Farid sudah terbiasa nulis, itu biasanya udah nggak ada masalah semacam itu. Nah, nanti takutnya yang biasa dibatasi dengan jumlah kata itu Mas, penelitian kita ini sebenarnya cukupnya 5.000 kata doang, tapi kan standar jurnalnya minta 10.000 kan. Akhirnya apa? Akhirnya ngalor ngidul. Justru karena kita ngalor ngidul akhirnya kita ditolak. Tapi kan kita bisa nyalahin jurnal, tapi kan Bapak kan pengennya 10.000 kata. Gitu. Ya tapi nggak ngalor ngidul juga, jadi akhirnya itu
dilemanya situ. Sama seperti kasus tesis. Di kampusnya dulu tesis itu minimal harus 100 halaman, tidak boleh kurang dari 100 halaman. Akhirnya apa? Orang-orang yang cuma bisa nyusun 50 halaman, 50 halaman sisanya ngalor ngidul di pembahasannya, Mas. Apa yang nggak seharusnya dibahas sama dia. Akhirnya terus ditambah tabel-tabel yang jumlahnya nanti bisa berhalaman-halaman tabelnya itu. Ya begitu cara-cara ngakalinya. Gitu. Silakan, ada lagi? Silahkan dari audiens yang lain, apakah ada pertanyaan di termin pertama ini? Kalau tidak ada, sepertinya saya mau bertanya sedikit, Pak Zaid, boleh? Silakan, boleh. Tadi cukup menarik juga ini. Saya lihat ada jurnal Scopus tapi berbahasa Indonesia, Pak Zaid. Itu Betul. kalau misalkan untuk misalkan kita ya ingin misalkan belajar untuk mengawali kita mencari-cari Scopus tuh. Nah, itu yang misalkan mencari Scopus tapi yang berbahasa Indonesia itu gimana? Tips and tipsnya itu. Oke, sebenarnya Mas apa dipanggilnya apa? Hidayat dulu apa Mas Hidayat? Mas. Ya, Mas aja ya, Mas Hidayat ya. Jadi kasus yang ini nih Mas, kasus yang ini nih sebenarnya unik. Uniknya kenapa? Karena pas saya submit itu dia belum Scopus, dia masih Sinta 3. Setahun setelah saya terbit, tiba-tiba naik ke Scopus. Setahun setelah Scopus, tiba-tiba langsung Q1. Menandakan apa? Menandakan jurnal ini sangat berkualitas. Naiknya itu signifikan. Kan kalau secara umum ya, harusnya kan dari Sinta 3 ke Sinta 2 dulu gitu ya. Baru dari Sinta 2 ke Scopus, Scopusnya Q4 dulu, dia enggak. First guess ini dari Sinta 3 langsung ke Scopus. Ya, non-Q. Setelah dia lakukan evaluasi dari non-Q jadi ke Q1. Saya ikut bangga kenapa? Karena ketika artikel saya ini terbit sebelum Scopus, artikel ini justru yang menjadi ditelaah oleh pihak Scopus. Apakah artikel ini memenuhi standar Scopus apa enggak? Ketika sudah ditelaah dan diterima, artinya artikel yang saya submit itu sebenarnya meskipun pakai berbahasa Indonesia sudah sesuai dengan standar Scopus menurut Scopus. Karena kalau nggak sesuai dengan standar Scopus, nggak akan diterima mereka ini sebagai jurnal terindeks Scopus. Karena jurnal terindeks Scopus kan nanti yang dilihat itu kan artikelnya, kualitas artikelnya. Jadi makanya ketika itu Volkswagen mengucapkan terima kasih kepada saya. Dengan yang terhormat ini bahwa kami umumkan Volkswagen saat ini sudah diterima di Scopus. Untuk semua penulis yang berkontribusi dari volume sekian sampai isu sekian ini diucapkan terima kasih semua. Bahkan tidak jauh dari itu langsung Q1 bahkan. Nah ini kan ngeri ya. Q2 dulu apa langsung Q1 gitu. Nah jadi begitu. Nah nanti makanya nanti Bapak Ibu ya jangan pernah underestimate Sinta. Jangan pernah, itu kan cuma Sinta 5, itu kan cuma Sinta 4, Sinta 3, saya pengen langsung Sinta 2. Oh jangan underestimate Mas. Ini nih Mas Hidayat nih, tahu nggak ini sebelum ke Scopus dia Sinta berapa? Dia ini Sinta 4, Mas. Lebih hebat lagi daripada Volkswagen. Dia ini Sinta 4, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Komun. Ini nih, artikel bukan artikel yang kita tulis serius. Ini artikel tugas, Mas, yang kita selesaikan dalam waktu 1 minggu. Artikel ini nih. Waktu itu kan ada
ada isu, bukan isu bahkan sampai sekarang ya, Pertamina itu kan kalau mau isi bensin harus pakai aplikasi My Pertamina kan. Itu awal-awalnya waktu itu seperti itu. Ada berita itu keluar, kita langsung buat artikelnya mas. Kita analisis secara ekonomi analysis of flow. Kita terbitkan ya karena ini cuma tugas kuliah gitu ya, Sinta 4 aja lah. Ternyata 2 tahun kemudian tembus Scopus mas. Sinta 4. Makanya kalau saran saya Bapak Ibu nih, jangan pernah underestimate dulu Sinta. Jadi maksudnya saya belum pernah nulis, saya sulit kalau ke Scopus, ke Sinta dulu aja. Nanti siapa tahu Bapak Ibu ada keberuntungan dari Allah gitu ya. Tiba-tiba setelah submit, terbit di Scopus. Masuk nih sebagai ke Scopus ID kita nih. Dan ini Bapak Ibu, saya itu bayarkan 650.000. Di cashback 500. Jadi saya itu cuma bayar 150 ini. Tapi di Sinta di Scopus meskipun bayar 150.000. Di jurnal ini saya nggak tahu, saya nggak bayar karena saya menjadi penulisnya, yang bayar yang ini, penulis pertamanya nih, sama ini yang bayar. Saya nggak bayar, saya cuma nulis. Kalau kamu mau ikut ya silakan, kamu yang bayar. Tapi kayaknya 400 apa 400 ya, apa 350 waktu itu. Tembus ke Q4. Saya nggak ada uang yang saya keluarkan. Nah, kenapa sih Mas Z semua jurnal Scopusnya yang jurnal-jurnal Indonesia, sekali lagi Mas, saya itu paling sulit di Scopus itu masalah pembayaran. Saya itu masalahnya kalau mau terbit di Scopus yang luar negeri, saya nggak ngerti cara bayarnya lewat mana. Kita aja nih, di sini ada Mas Katon, nggak, asisten saya. Nih, jurnal pertama kita ya, Mas Katon ya, Q4. Tahu nggak Mas, kita mau bayar ini, itu harganya 3 juta, kita langsung datang ke kantor editornya di Jogja. Karena ternyata editor instifnya itu ini nih, ternyata dia dosen di UAD. Kita tunggu dari jam 8, dia baru muncul jam 9 habis jogging. Setelah itu kita cuma buat nanya apa, Bu, artikel saya sudah diterima, gimana cara bayarnya Bu? Ya ada Mas Katon tuh sebagai saksinya itu. Si ibunya akhirnya kaget, Mas ngapain nanya bayar sampai harus datang ke sini gitu ya? Di email aja gitu. Udah Mas datang aja ke CIMB, bilang mau bayar ini rekeningnya. Udah akhirnya kita dari rumah itu ke CIMB langsung kita bayar 3 juta. Q4 ini. Itu bagi pemula seperti itu dulu. Nah, saya Indonesia aja saya nggak ngerti cara bayarnya gitu ya. Dan apalagi dengan kurs dari dolar ke dolar kan gitu. Dulu sempat saya masalahnya juga PayPal saya itu pernah dihack gitu. Jadi sekitar berapa puluh dolar itu yang buat rencananya buat Scopus itu malah habis uang itu. Nah, itu sampai sekarang saya nggak mau pakai PayPal lagi. Nah, jadi saya tuh punya keterbatasan di masalah biaya dan cara bayarnya gimana gitu. Dan ini sudah diakui semua kok Mas di Scopus, ada Scopus ID-nya gitu. Ya, jadi saya tuh setiap hari setiap hari tuh ngecek Scopus ID, tiba-tiba dokumennya nambah 4 jadi 5 jadi 6 loh. Ini yang 6 yang mana gitu. Oh, ternyata di Ponorogo Review sebelumnya Sinta 2. Ya, jadi gitu ya Mas Hidayat ya gitu. Nah, nanti kalau Mas Hidayat sudah sering dalam mengobservasi jurnal, membaca-baca jurnal, oh ini jurnal ini, nanti Mas Hidayat akan bisa menilai, oh jurnal ini kayak berpotensi bisa ke Scopus nih. Nanti saya submit ke sinilah, oh jurnal ini nih berpotensi ke Scopus nih. Nanti saya submit ke sini aja lah, siapa tahu hari ini saya submit, tahun depan mereka mengajukan ke Scopus, diterima. Artikel Mas masuk ke Scopus otomatis. Dengan biaya Sinta. Itu strategi saya begitu Mas dari dulu tuh. Gitu aja. Jadi nanti Mas Hidayat tuh baca aja jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu. Nanti kalau sudah terbiasa Mas akan bisa menilai, ini jurnal ini bagus, kualitas kok belum Scopus ya. Nah, ini berpotensi ke Scopus. Saya submit aja ke sini. Dulu saya gitu. Kalau gitu saya anggap begitu dulu. Meskipun Sinta 3 saya ada keyakinan malah keyakinan saya dulu waktu first case itu, saya yakin tahun depan dia Sinta 2. Saya bilang gitu. Artikelnya bagus-bagus. Saya revisi 3 kali ini. Saya revisi 3 kali. Saya akuin. Ini bagi saya untuk Sinta 3 sampai 3 kali itu, wah ini bagus sih kualitasnya gitu. Saya bilang tahun depan pasti Sinta 2. Tahun depan ternyata Scopus bukan Sinta 2. Gitu. Ya jadi begitu aja Mas. Nanti Mas akan kalau sudah sering mempelajari jurnal nanti akan punya insting. Jurnal ini bagus. Nah, gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh? Kalau di era saat ini Pak Zaid yang
kata Sinta 5 dan 6 dihapuskan itu, berarti standar masuk Sinta ini lebih tinggi juga berarti ya Pak Zaid ya? Betul. Tapi ini perlu diperjelas ya, Mas. Penghapusan Sinta 5 6 aturannya itu tidak ada kaitannya dengan dosen. Itu adalah untuk pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal itu aturan itu keluar untuk pengelola jurnal. Jadi kata-kata gini, pengelola jurnal, ajuan Sinta selanjutnya udah tidak ada Sinta, hanya berhenti di Sinta 4. Jadi nanti kalau misalkan tahu pengajuan Sinta kamu selanjutnya cuman kualitasmu sampai Sinta 5, ya nggak terakreditasi Sinta. Nah justru Sinta 5 sampai sekarang untuk BKD masih digunakan. Nah kemarin saya screenshot ya Mas, itu di keputusan nomor berapa gitu. Dengan Sinta 5, Sinta 6. Nah nanti ketika semuanya sudah berjalan lagi, nanti sudah tidak baru nanti aturan berubah bahwa setiap dosen hanya boleh sampai Sinta 4 untuk BKD-nya. Sekarang masih dipakai. Nah, tapi dari sekarang boleh nggak submit ke Sinta 5? Boleh, apalagi untuk tugas-tugas mahasiswa. Boleh banget. Kasihan lah mahasiswa buat belajar langsung ditekankan. Tapi kalau buat dosen, boleh nggak langsung ke Sinta 4? Boleh juga. Boleh juga. Langsung ke Sinta 3 gimana Mas? Boleh juga standarnya. Jadi kalau saran saya Mas dari Sinta 6 dulu. Sinta 6, wah ternyata semudah itu ya. Karena apa? Karena itu untuk motivasi Mas. Saya itu dulu kenapa saya rajin publikasi. Ini contohnya aja ya, misalkan lihat di Google Scholar saya. Di S2 itu Mas, 1 tahun itu bisa 11 publikasi saya itu. Itu ada Sinta 2, Sinta 2-nya 6 gitu ya. Misalkan saya ambil dari tahun paling bawah ya, tahun 2023 misalkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah submit dari tahun 2023-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok sedikit sekali? Oh, ini ada yang tidak ada tahunnya ya. Oh, ada yang tidak ada tahunnya. Pokoknya itu saya pernah sampai 11 publikasi. Ada di CV saya tuh. CV-nya ada di Mas Ahmad Faris nggak? Ada. Ada ya? Coba lihat itu. Nah, kenapa saya gitu? Karena setiap kali ada yang terbit satu, Mas, itu ngemotivasi saya untuk nerbitin lagi. Wah, terbit nih satu. Tulis lagi lah. Langsung ke Sinta 5. Karena Sinta 5 cepat terbitnya. Bulan depan langsung terbit. Tulis lagi. Itu untuk motivasi. Daripada Mas tulis satu. Lemes, Mas. Udah nunggu 6 bulan gak ada pengumuman, sekalinya pengumuman ditolak. Udah kayak udah akhirnya apa, joki. Nah itu yang kebanyakan yang ngaduk saya, kenapa sih Bu pakai begitu? Ya karena saya males Mas Zaid, saya udah submit berkali-kali, ujung-ujungnya ditolak. Padahal itu buat BKD semester ini, udah saya tunggu 6 bulan, nggak diterima. Ya udah, karena ada yang menjanjikan bisa terbit cepat, saya pakai jasa itu, ternyata penipu. Gitu. Ya udah, kenapa? Karena ya mereka langsung loncat, kayak ibaratnya Bapak Ibu tarafnya masih satu SD, tapi seru ya jadi anak SMP ya langsung ke SMP yang nggak bisa mengikuti pelajarannya, sulit gitu. Nah pokoknya saran saya sih dari rendah dulu, dari non Sinta dulu. Wah terbit nih cepet nih, langsung nulis lagi. Nah, itu dengan adanya terbitan itu memotivasi kita untuk ini 2021 nih. Nah ini 2021 nih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tuh, dalam 1 tahun 18 publikasi Bapak Ibu. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan, saya ada 16 publikasi. Berarti ada 1 bulan terbit ada yang 2 kali. Ya itu karena saya semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena sering terbit di jurnal 3, Sinta 5, Sinta 6. Nah ini salah satu strategi aja Bapak Ibu yang saya bongkar, ini nggak dibongkar di tempat lain. Sebelum submit, tanya langsung ke editornya. Jadi cari jurnal yang terbitnya mau berdekatan. Misalkan ya, langsung tanya ke editornya, Pak, masih ada nggak slot buat terbitan bulan depan? Insya Allah artikel saya sudah berkualitas. Saya sebutkan tuh poin-poinnya. 1, sumbernya sudah dari internasional semua dan berjumlah 30. Kedua, sudah menggunakan Mendeley. Ketiga, sudah menggunakan bahasa Inggris dan sudah yang premium. Kemudian saya ada penelitian nasionalnya. Semua sumber dari nasional Bapak boleh 1 doanya semua. Itu langsung dibalas. Silakan Pak Zaid submit prosesnya 2 minggu, bulan depan terbit. Jangan cari yang terbit. Bapak Ibu nih submit bulan ini, tapi di jurnal itu terbitnya masih bulan Desember. Dia nggak akan diproses sampai bulan November.
sampai hamil 1 bulan sebelum terbit, baru diprosesnya hamil 1 bulan terbit, Bapak Ibu. Karena dosen tuh di sini ada nggak yang pernah mengelola jurnal? Digaji nggak sama kampus? Enggak kan? Nah itu yang buat males. Saya nggak digaji sama kampus, nggak dibayar, ngapain sih harus terlalu obses ngurus-ngurus jurnal? Udahlah, terbitnya Desember ya udah diuruskan nanti pas November. Begitu kan? Nggak ada untungnya buat saya terlalu cepat gitu. Nah itu kasusnya kebanyakan begitu. Maka cari yang dekati terbitnya. Semoga ada slotnya. Kalau nggak ada, tanya ada fast track nggak? Kalau ada harganya berapa? 600. Nah cari penulis lain. Bro, gue punya duitnya 200 nih. Ada 400 nggak buat ini? Itu aja strateginya. Sesimpel itu sebenarnya. Itu saya dulu yang buat saya semangat nulis begitu, Bapak Ibu. Bagi saya nulis naskah itu 1 minggu kelar lah, 1 minggu kelar. Kenapa? Karena saya udah tahu struktur, saya udah tahu standar pembuatannya. Bahkan ketika saya baca satu judul ini, saya bisa jadi penelitian lagi. Saya ganti ini ya, persepsi resiko atau persepsi manfaat saya ganti. Bisa. Cuma ganti satu variabel udah bisa membedakan dengan penelitian sebelumnya. Silakan, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Silahkan kepada para audiens. Termin pertama sepertinya sudah selesai karena ada 2 penanya. Sekarang termin kedua. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait hal-hal yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan pertemuan kita di diskusi ilmiah ini terkait forum intelektual yang membahas terkait materi-materi yang berbasis ilmiah. Sepertinya untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di forum intelektual, mohon kiranya kepada pemateri Bapak Zaid SMMH memberikan closing statement pada malam hari ini. Dipersilakan. Baik, jadi demikian aja Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah semua itu ya tentang publikasi ilmiah itu adalah semuanya adalah tentang standar. Ya, tentang standar bahwa publikasi ilmiah di jurnal internasional itu ada standarnya. Tadi ya saya sudah sebutkan setidak-tidaknya itu ada 3, standar etis, standar substantif, dan juga standar praktis, gitu ya, teknis gitu ya. Nah kemudian juga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah dari struktur naskahnya. Nah, struktur naskahnya itu penting. Yang terutama yang paling penting itu kalau saya pribadi itu akan melihat dari judul, abstrak, pendahuluan, dan juga conclusion-nya. Dan juga referensinya. Kalau referensinya terlalu sedikit, bagi saya ini belum memenuhi standar ilmiah. Kebanyakan ngarang atau tulis opini pribadi di naskah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ya dalam mencari penerbit gitu itu juga penting. Hanya karena nanti satu penerbit menolak naskah Bapak Ibu bukan berarti naskah tersebut tidak layak terbit di tempat lain. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sekarang ini bagi saya kalau ada orang terbit di Scopus itu bukan sebuah perkara yang wah lagi. Karena cuman kalau ada satu naskah ditolak, karena saya pengalaman Bapak Ibu, ada satu naskah ditolak di penerbit A, masukin penerbit B ditolak lagi, di penerbit C ditolak lagi, pas di penerbit B diterima. Jadi kan sebenarnya naskah itu tergantung penerbitnya siapa yang siap untuk menerbitkan naskah itu. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ada naskah yang ditolak, tanya saja apa kekurangannya, perbaiki, submit ke tempat lain setelah perbaiki. Gitu aja ya. Jadi nanti untuk tadi yang belum saya sampaikan untuk Scopus, Bapak Ibu kalau untuk masih belajar, carilah Scopus yang ada di Indonesia. Caranya ini buka ke Sinta ya. Sorry. Kalau ya cari ke website Sinta, pilih source ya. Ini ada ya di ini ya di tampilan ya.
Langsung ke jurnals. Nah, langsung masih loading. Masih loading. Nah, langsung ke Q1, langsung ke Sinta 1 Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap jurnal yang ada di Sinta 1 sudah pasti Scopus. Karena syarat untuk mendapatkan akreditasi Sinta 1 itu syarat utamanya adalah wajib Scopus. Jadi kalau belum Scopus nggak akan mungkin naik ke Sinta 1. Ya, jadi tinggal nyari ke Sinta 1 apa ini Bapak Ibu, misalkan tentang religius ya, tentang keagamaan, misalkan religi gitu aja. Cari ada nggak di Sinta 1? Oh ada nih, Milah Journal of Religious Studies Sinta 1 Scopus. Kemudian buka jurnalnya macam ini, ya, pilih ke websitenya. Nih, langsung ke websitenya. Setelah ke websitenya, mana? Masih loading ya? Masih loading, nah langsung ke websitenya, langsung perhatikan fokus and scope-nya di sini nih. Aduh. Ya, di about biasanya. Kalau saya biasanya yang pertama saya lihat out of fee-nya dulu. Saya lihat ini mahal nggak nih jurnal di sini. Kalau mahal nggak jadilah. Duit 9 juta Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang yang punya duit 9 juta monggo. Kalau sih enggak lah, kalau artikel satu artikel 9 juta. Yang nulis kita yang bayar ya. Kayak gini, ada investornya. Nah, kalau kayak gini saya langsung close Bapak Ibu. Saya udah nggak peduli. Kalau saya tinggal cari yang lain gitu ya. Nah, ini kayak gini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus berhati-hati dengan jurnal semacam ini. Bapak Ibu tahu nggak jurnal ini? Ini terkenal sekali. Ya, jadi jangan tertipu dengan tampilan di websitenya. Contohnya misalkan di jurnal ini. Karena kemarin rekan saya, kakak tingkat saya di UMY itu ada yang terbitin ke sini dan ketika saya laporkan ke dosennya marah gitu. Ya dosennya mau guru besar malah ke predator gitu kan. Kalau Bapak Ibu mengacu kepada sini, kira-kira dia terindeks apa Bapak Ibu? Q2 ya. Hah? Scopus 2. Scopus Q2. Nah, kita harus teliti, kita harus kritis. Masa sih Sinta 2 kita buka ke sini. Ya, kita langsung buka langsung ke source-nya, kita cari di Simago JR. Kalau nggak yakin, kita tinggal copy namanya, ya, copy tambah Simago JR, gitu aja. Nah, di sini benar nggak nih dia terindeks Scopus apa enggak? Oh, ternyata udah discontinue dari tahun 2022. Jadi artikel yang terbit setelah tahun 2022, aduh, kok hilang? Nah, artikel yang terbit setelah 2022 tidak akan diindeks oleh Scopus. Gitu. Nah, kenapa saya saranin Bapak Ibu untuk nyari di Sinta? Nah, Bapak Ibu, ini jurnal Sinta apa bukan? Jurnal orang Indonesia bukan ini? Migration Letter ini. Bukan, dia dari UK. Dari UK. Nah, di kita karena nggak ada standar jurnal predator itu apa, setiap jurnal luar yang discontinue oleh Scopus itu pasti predator. Ya, jurnal luar yang discontinue oleh Scopus itu pasti predator. Enaknya kalau kita terbit di Scopus Indo, kalau mereka discontinue dari Scopus, mereka akan tetap terakreditasi oleh Sinta. Jadi meskipun dia discontinue di Scopus, di Sintanya paling turun jadi Sinta 2 atau Sinta 3. Jadi kalau di Indonesia, jurnal-jurnal Indo, Bapak Ibu, sebenarnya Scopus di Indo tuh nggak ada yang namanya istilah jurnal predator. Kalau sudah terindeks Scopus ya. Tapi kan diskontinya Mas Z, iya, tapi kan di Sintanya masih ada. Jadi yang dipakai nanti akreditasi Sinta, meskipun Scopusnya nggak dipakai. Berbeda dengan jurnal yang terbit di luar. Kalau sudah discontinue, tidak ada indexing atau akreditasi yang diakui yang bisa mengatakan dia bukan jurnal predator. Pakai standar apa? Dia bukan predator. Nggak ada. Dia nggak masuk ke website Sinta, dia nggak masuk akreditasi Sinta, di Garuda dia nggak ada. Enaknya di jurnal Indo kalau dia discontinue, dia akan cuma turun Sintanya. Seenggaknya poin Sintanya masih dipakai, jadi nggak rugi-rugi amat. Makanya kenapa saya lebih suka di jurnal-jurnal Indo, karena satu gampang. Kemudian yang kedua, kalau discontinue, ya dia paling turun di Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4 gitu. Dia tidak akan dilabeli sebagai jurnal predator. Ya demikian aja Bapak Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau misalkan memang butuh ada yang lebih mendalam lagi gitu ya, terkait teknis penulisan dan segala macam, nanti bisa kita komunikasikan saja. Demikian, karena ini nggak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan, saya yakin Bapak Ibu.
pasti perlu ada turunan-turunannya gitu. Ya, tapi gambaran besarnya, gambaran umumnya Bapak Ibu sudah ngerti, sehingga nanti nggak bisa dibodoh-bodohin lagi gitu. Terima kasih. Silakan Mas Hidayat. Terima kasih banyak kepada Bapak Zaid SMMH, Direktur CV Strata Persada Akademia yang telah memberikan materi yang cukup menarik dan sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai dosen yang memang berkiprah dalam dunia penelitian. Dan bagi teman-teman mungkin yang sedang S3 sangat diperlukan sekali ini materi yang diberikan pada malam hari ini. Mungkin kedepannya Bapak Zaid dari kami mungkin bisa berkonsultasi ya, Boleh, konsultasi boleh. mungkin silaturahmi secara offline insya Allah mungkin ya. Boleh, boleh. Siap, siap. Terima kasih banyak atas pemaparannya dan materi yang sangat luar biasa sekali. Saya tutup dan saya kembalikan kepada Ketua LP2M Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Tihamah. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa syukran ala husni mubalatikum wa akhiran aqulu lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Zaid atas pemutaran materinya luar biasa, sangat bermanfaat insya Allah. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Muhammad Hidayatullah atas berjalannya acara diskusi ya pada malam hari ini. Kekurangan dalam hal sambutan dan lain-lain mohon dimaklumi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Saya izin live ya.